sebentar Bang, kanonisasi Alkitab di abad keempat itu jaraknya Mm-mm. sudah terpaut cukup jauh dengan masa hidup Yesus berarti ya? Betul sekali, betul. Dan ini hal yang sama juga terjadi di Quran kok, Bang. Di Oh sudah, Quran itu butuh kita nggak ke sekitar situ dulu Bang. seribu Maksud saya bagai, tahunan bukan Untuk maksud saya untuk itu selesai. bagaimana kita bisa eh, meyakini Halo? bahwa ini memang pesan dari Tuhan yang terjaga Bang, dengan jarak yang terpaut cukup jauh begitu. Iya, oke Bang. Jadi seperti ini, kita pertama, bagaimana itu mengumpulkan itu ya. Pertama kan, ada beberapa yang kita sebut sebagai bapak gereja ya Bang ya. Jadi ada Justin Martyr, kemudian ada Polikarpus, kemudian dan lain sebagainya. Nah mereka itu masing-masing memegang itu Bang, ya kan. Terus kita hitung atau kita perhatikan mana yang apa namanya, yang ada di antara mereka. Jadi itu kan ada yang istilahnya A semua ya. A semua itu contohnya misalnya kitab Matius. Itu ternyata hampir semua punya. Jadi taruh ada sekitar 15 bapak gereja mereka punya. Kemudian ada kanon Muratori ya gitu ya. Kemudian ada dan menurut saya ini udah satu pemahaman yang ilmiah gitu. Ini diakui Lalu oleh siapa yang memiliki mayoritas. otoritasnya Bang? Ketika pengkanonisasian di abad keempat itu, siapa yang memiliki otoritas memilah-milah mana yang diterima, mana yang tidak? Ya tentu gereja Bang, tentu gereja yang pada saat itu mereka adalah pewaris tradisi suci. Jadi atas dasar apa gereja pemisahan ini, itu? Apa pemilahan itu atas dasar apa? ya itu tadi Bang, misalnya kita mendengar ada Injil Thomas tadi ya Bang ya, kemudian Injil Matius yang pada abad kelima, karena pada abad kelima muncul Injil Matius. Nah di dalam Injil Matius abad kelima itu ada satu cerita bahwa Yesus masa kecil itu bisa berbicara, gitu. Kemudian Yesus masa kecil itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, sementara ketiga Injil sinoptik yang menceritakan kelahiran Yesus itu tidak ada satupun yang menunjukkan hal tersebut. Nah, itulah kenapa gereja menolak itu, Bang. Jadi duluan gereja daripada kitab-kitab tadi. Bukan kitab tadi ada duluan atau seperti turun dari surga. Oh tidak, tidak ada satupun kitab yang turun dari surga. Itu Tapi yang bukankah perlu tadi Abang. dikatakan Injil Thomas itu Ya. ada abad kedua, sementara kanonisasinya sendiri setelahnya di abad keempat? Bukankah lebih dulu ada Injil tersebut? Betul. Iya, betul. Tetapi seperti ini, Bang. Tentu kan diperhitungkan ini baru muncul abad kedua, sementara Thomasnya sudah mati abad pertama. Dan Thomasnya itu posisi di India. Nah, itu munculnya di Israel. Nah, ini kan masakan kita mau memakai hal tersebut. Apakah penulis Injil Thomas itu adalah orang yang sama dengan Thomas ini, murid Yesus? Kalau seperti itu bisa dipastikan tidak, karena dia langsung jadi kan para murid itu begitu abad pertama, kayak Rasul Petrus, dia tahun 33 Masehi, dia sudah mendirikan jemaat di Antioquia. Kemudian Rasul Markus mendirikan jemaat di Mesir, Alexandria. Kemudian Rasul Andreas mendirikan jemaat di Bizantium. Nah, Rasul Petrus dan Paulus juga mendirikan jemaat di Roma. Nah, logikanya tahun 30 sampai 40 Masehi itu mereka sudah pada nyebar. Jadi Thomas mati di India itu kurang lebih ya tahun-tahun tersebut. Nah, ketika abad kedua muncul, ini kan secara logika ini kan out of nowhere. Nah, ini yang ditolak. Jadi bukan jauh lah dari Abang melihat pandangan bahwa oh ini ada motivasi. Sebaliknya saya bisa tunjukkan bagaimana kodifikasi Quran itu justru ada motif loh Bang. Saya bisa tunjukkan itu. Bagaimana kalau dari yang di sumber abad Islam kedua sendiri. itu hanya waktu ditemukannya saja begitu, bukan waktu penulisannya? Kalau waktu ditemukannya tentu itu tidak mungkin Bang, karena dia posisinya sudah di India Bang. Jadi
Abang bisa bayangkan ya, murid-murid yang lain itu kan menulisnya kan terakhir-terakhir Bang. Terakhir-terakhir masa mungkin tahun 40-an gitu kan. Nah, tapi kan murid-murid yang lain itu masih ada di sekitar Israel. Dan apa namanya? Ini ya. Tetapi Thomas ini, Abang bisa bayangkan loh, perjalanan ke India itu kalau pada waktu itu bisa hampir jalan kaki itu kurang lebih 1,5 tahun. Itu hitungan Ya, saya pribadi maksud ya, saya mohon dicek. sejauh mana keakurasian bahwa kita bisa memastikan itu 100% memang bukan tulisan Thomas murid Yesus begitu. Bisa saja kita salah dalam menduga hal itu gitu. Ya, tentu bisa Bang. Kita kan melihat secara objektif ya, kemungkinan-kemungkinan tersebut tentu bisa. Tetapi kan seperti ini Bang, kalau kalau misalnya gereja mau mengambil itu bagus loh. Bagusnya apa? Karena ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus tuh bisa menciptakan kehidupan. Jadi dia membuat kayak kayak Tuhan kan, Tuhan menciptakan Adam itu kan dari tanah liat. Jadi benar-benar Yesus tuh udah seperti Allah sendiri yang menciptakan burung kayak Tuhan menciptakan Adam. Kami bisa memakai itu, Bang. Termasuk Injil Karena itu Petrus juga, sungguh apakah kasusnya sama seperti itu? Injil Petrus, saya terus terang saya belum membaca Injil Petrus, tetapi yang kita punyai adalah surat Petrus, Bang. Karena banyak sekali. Kayak logikanya seperti ini. Kalau di dalam kita ya, di dalam kita. Itu saat ini ada Kompas, ada RCTI News, ada Okezone, ada Liputan 6. Nah, kita lihat dulu logikanya. Nah, ketika ada suatu peristiwa terjadi, maka banyak orang yang akan menceritakan itu. Tetapi kita juga harus tahu banyak orang itu siapa, gitu. Terus kita cek kesejarahannya seperti apa. Terus kita cek juga bagaimana dengan kisah-kisah yang lainnya, gitu. Ya, maksud Jadi saya kan ketika ada juga terjadi Injil Petrus yang digolongkan menjadi Injil apokrif gitu. ada ada juga kayak misalnya Injil The Act of John, Ya, maksud The saya Act of itu John. apakah Petrus Ada. murid Yesus atau bukan yang menulis itu? Ya, karena yang bernama Kefas itu nggak cuman Kefasnya murid Yesus, Bang. Kayak yang bernama Ayubi itu bukan cuma abang kan? Ya, yang Yang saya bernama tanya apakah itu Yesus. diyakini penulisnya itu adalah Petrus murid Yesus atau bukan gitu? Nah, yang itu pasti para bapak gereja. Yang pertama gini, abang jangan melihat dulu mereka punya motif. Itu permasalahan abang di situ. Saya melihat permasalahan abang di situ. Oh, mereka pasti punya motif untuk apa, misalnya gitu. Nah, itu abang singkirkan dulu. Nah, Bukan Bang, jadi yang saya apa yang tanya sudah apakah dikanon? Injil Petrus itu diyakini penulisnya itu Petrus orang yang sama dengan murid Yesus atau bukan gitu? Itu yang saya tanya, Bang. Iya, ya dalam posisi seperti itu tentu gereja sudah punya eh, norma dan ketetapan sendiri, Bang, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika itu tidak dimasukkan dalam kanon, berarti itu Petrus siapa gitu. Logikanya seperti itu. Artinya itu diyakini bukan Petrus murid Yesus begitu. Ya kemungkinan besar seperti itu. Lalu itu atas dasar apa lagi bisa yakin bahwa itu bukan murid Yesus? Eh, Apa ya? Yang saya sudah sampaikan tadi sih, saya sudah sampaikan beberapa kali. Misalnya ada namanya Petrus, tapi bukan Petrus yang itu. Misalnya seperti itu. Dan Ya, para bapak-bapak gereja tentu mereka adalah kayak apa ya, pewaris suksesi apostolik. ya Nah maksud ini saya gini, yang sementara surat-surat Petrus itu ada yang dimasukkan ke dalam perjanjian baru, betul, tetapi Injilnya betul. sendiri tidak diterima gitu. Maksud saya ini ada sesuatu yang yang aneh gitu. Kalau itu memang orang yang sama dengan murid Yesus gitu. Gini bang, gini. Abang bisa nggak coba membedakan? Kami tidak menerima itu, tetapi kami tidak membakar itu. Coba. Kalau kalau nih bang, gereja itu punya intention, punya motif politik. Bapak-bapak gereja itu punya motif politik. Kenapa nggak di bumi hanguskan? Sama seperti Utsman melakukan itu.
terhadap Ya itu yang saya tanya, Quran Bang. lainnya. Alasan tidak Iya, dimasukkan ke dalam kanon itu apa gitu? iya. Lebih lebih dari pertanyaan itu, Bang. Sebenarnya Abang bisa punya explore pertanyaan lebih dalam, ya kan? Ini tidak dimasukkan, tetapi kok dibiarkan, kan gitu. Artinya di situ ada unsur kejujuran. Misalnya gini, ada satu berita dan itu tidak benar mengenai Yesus. Nah, kami tidak memusnahkan itu, tetapi kami memberitahu bahwa itu tidak benar. Menurut Abang, itu orang yang melakukan itu jujur atau tidak gitu. Kalau Ya, kami berniat, sebentar Bang, sebentar. Kalau kami berniat jahat, gereja berniat jahat, gereja harusnya membakar tulisan-tulisan tadi. Itu Bang. Nah, itu luar biasanya kan di situ. betul. Tapi inti pertanyaan saya itu apa standar kenapa tidak dimasukkannya itu alasannya kenapa gitu? Ya, pertama, dia sesuai tidak dengan kanon yang sudah ada. Kemudian, dia ada pada masa itu atau tidak. Contoh, Injil Matius yang baru, itu ada juga Matius loh Bang, Injil Matius. Itu muncul abad kelima. Misalnya seperti itu. Nah, masa kita mau mengatakan itu benar? Dia yang mengatakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dia mengatakan apa namanya? Tetapi apa? Gereja mengatakan ini palsu, tetapi tidak dibakar. Itu kan bagus gitu. Ya karena saya kan melihat mungkin ada sekitar 40 kitab apokrifa yang tidak dimasukkan ke Iya, dalam perjanjian baru begitu. Maksud saya iya, iya, itu betul. dari mana bisa muncul jumlah sebanyak itu sementara tidak diyakini itu sebagai suatu kebenaran gitu. Maksudnya penulis kitab-kitab tersebut itu tujuannya apa membuat Injil-Injil Iya, seperti itu? saya sudah sampaikan seperti tadi ya. Jadi ketika ada satu peristiwa besar, maka di dalam sebuah masyarakat itu mereka juga mempunyai catatan-catatan masing-masing, Bang. Itu yang perlu dicatat. Tetapi catatan-catatan masing-masing itu tidak, yang perlu diketahui bahwa ini tidak berada dalam satu zaman yang sama. Ini terjadi setelah itu. Otomatis dia adalah pseudo atau dia pakai nama samaran. Jadi dia mengatasnamakan Petrus, dia mengatasnamakan Thomas, dia mengatasnamakan Matius, dia mengatasnamakan Maria Magdalena. Nah, orang-orang yang melakukan itu, kalau gereja punya intention, pasti dibakar semua. Tidak, gereja jujur. Gereja hanya memberitahu bahwa, oh ini tidak benar ya anak-anak. Seperti itu aja. Oke, lalu balik lagi ke kepada orang yang memiliki otoritas untuk memilah tadi, itu sifatnya perorangan atau Tidak, bagaimana, tidak. Bang? Itu sifatnya muktamar, Bang. Muktamar. Jadi, Oke. itu kan dikumpulkan. Apa ya? Misalnya gini, Bang Ayubi punya kanon yang apa, buku apa? Oh, Kitab Matius. Kemudian Bu Heni punya buku apa? Kemudian ini apa? Nah, ternyata punya Bu Heni dan punya Pak Juni itu 90% sama. Misalnya seperti itu. Kemudian Iya. dari Lalu gini, kitabnya, sebentar Bang, siapa yang ya, memberikan otoritas kepada mereka untuk suksesi rasuli. Jadi orang-orang ini kan memang secara suksesi rasuli, mereka juga pewaris kerasulan, gitu loh Bang. Jadi tidak apa namanya, tidak asal, dan abang perhatikan ya, ini bukan dari satu penulis. bukan? Maksud Jadi saya apakah beda, otoritas itu dari Tuhan langsung atau bagaimana? Atau hanya inisiatif dari manusia saja gitu? ya itu namanya kan suksesi rasuli Bang. Sekarang apa namanya, banyak dari kawan-kawan Islam sekarang pun mengakui bahwa ada pengeditan di dalam Quran. Nah, terus apakah itu kemudian melemahkan bahwa Quran itu bukan wahyu dari Tuhan? Kan menurut teman-teman Muslim tidak. Mereka tetap percaya. Nah, di dalam keimanan kami ada perbedaan besar di situ, Bang. Kitab kami itu bukan kitab yang ditemplokkan turun dari surga, bukan. Tetapi kitab kami itu adalah kabar baik yang berupa catatan-catatan tentang kehidupan Yesus.
Nah, secara logika, ketika muncul sebuah kitab yang didiktekan ya, ingat ya, didiktekan oleh Tuhan sendiri atau oleh malaikat. Tetapi secara internalnya terjadi banyak varian dan perbedaannya. Nggak bisa dong disebut sebagai kitab dari Tuhan. Ya, Maksud saya logika gini, Bang. terbaliknya seperti itu. Ya gini, Bang. Ketika perjanjian baru itu diyakini sebagai firman Tuhan atau pesan yang berasal dari Tuhan, bukankah seharusnya yang memberikan otoritas kepada siapa yang bisa memilah itu sebagai firman Tuhan atau bukan adalah Tuhan langsung, Bang? Agar tidak Iya, iya. terjadi Maksudnya Yesus langsung kan, Bang? begitu. Maksudnya Yesus langsung kan, Bang? Harusnya Yesus langsung gitu kan, Bang? Iya, iya, iya. Kalau dalam keyakinan Kristen, iya. Yesus itu tidak membawa sebuah kitab. Nah, ini Abang harus tangkap dulu basic perbedaan pemahamannya. Baginda itu membawa sebuah kitab, ya kan? Jadi Baginda punya hak penuh untuk mengotorisasi itu, ya kan? Tetapi Yesus datang, dia tidak membawa kitab. Dialah firman itu. Nah, para murid itu menulis tentang firman itu yang telah menjadi manusia yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Bahwa firman itu menjadi manusia untuk keselamatan kita. Hari pertama dia datang untuk menyelesaikan permasalahan-masalah dosa. Kali kedua dia datang untuk menjadi raja secara politik. Nah, kita ini mencatat apa yang firman itu katakan, firman hidup itu katakan. Nah, sementara di tempat keimanan Abang itu menerima buku dari atas. Nah, ini coba Abang buat perbedaan cara memandangnya terlebih dahulu. Ya, maksud saya gini, kalau Bang. Abang memaksakan kami bahwa Yesus itu menerima sebuah kitab, kemudian nanti akan lari ke pengotorisasian dan lain sebagainya. Nah, ini Abang sudah keliru di depan. Bahkan bukan hanya perjanjian baru, perjanjian lama pun nggak ada model seperti itu. Perjanjian lama pun Tuhan menginspirasi. Jadi permasalahan Abang ini, Abang menggunakan kacamata Abang melihat Quran kepada PL dan PB. Sementara PL dan PB itu tidak ada koneksinya sama sekali sama kitab Abang. Jadi kacamata itu Abang tunggu, tahan, redamkan dulu, atau dileremkan dulu ya. Nah, Abang lihat kami dari kacamata kami memandang. Bahkan perjanjian lama itu, kitab Musa itu dikanon juga oleh Samuel. Ditulis juga tambahannya oleh Yosua di belakang. Karena misalnya kisah kematian Musa itu ditambahi juga oleh Yosua. Memangnya kitab itu didiktekan? Kan enggak. Kalau itu didiktekan, otomatis apa? Itu penambahan-penambahan itu adalah penambahan manusia. Ya memang Alkitab itu sepenuhnya manusia. Dan sepenuhnya ilahi karena dinafaskan oleh Tuhan. Sementara di kitab Abang, kenapa saya bolak-balik ke kitab Abang? Karena Abang pakai kacamata kitab Abang. Nah, kitab Abang itu total dari Tuhan. Gitu loh Bang, tidak ada unsur manusianya. Ketika di abad keempat itu di dalam konsili apa itu Bang, pengkanonan itu Bang? Trinity kalau tidak salah ya. Trinity kalau tidak salah. Saya lupa konsilinya apa. Tetapi itu memang dikanonisasi oleh para bapak-bapak gereja. Dan mereka punya suksesi apostolik. Mereka punya kesinambungan apostolik. Ya, pada pertama-tamanya itu atas inisiatif siapa itu Bang? Atas inisiatif. Loh, kalau kami muktamar itu gini Bang. Gini. Pada waktu, jadi gini, saya juga kasih tahu ya, kenapa bisa ada konsili Nikea juga ya sekaliannya. Jadi konsili Nikea itu muncul kenapa? Karena ada ajaran sesat, gitu. Ada ajaran sesat yang mengatakan Yesus itu tidak ilahi, dia diciptakan. Nah, padahal para bapak gereja sudah percaya bahwa Firman itu dia bersama-sama dengan Allah, dia di dalam Allah ya, dan dia menjadi manusia. Artinya firman itu satu hakikat dengan Allah. Nah, kemudian muncul ajaran palsu yang mengatakan bahwa firman itu diciptakan. Nah, muncullah muktamar, dipanggil semua uskup. Hei, tolong, ini kok muncul ada ini, yang benar gimana? Nah, please, abang jangan ini ya, jangan dengerin yang misalnya, oh itu atas usul Konstantin.
Tunggu dulu, Iya itu yang saya tanya, Kami Bang. yang punya pegang. Awalnya atas usul siapa gitu? Itu yang saya tanya. Iya, iya. Sebentar ya, Bang ya. Oke, saya selesaikan. Memang ini maaf, Abang bertanya. Saya punya hak jawab. Nah, setelah itu bersidanglah mereka, bermuktamar karena muncul ajaran sesat. Nah, akhirnya Arius dianatemakan karena ajarannya itu tidak bisa berdiri. Arius mengatakan firman itu diciptakan. Oleh Athanasius ditanya, dengan firman mana lagi Allah menciptakan firmannya? Dia nggak bisa jawab. Kalau firman itu ciptaan, berarti Allah dari awal tidak punya firman, Allah pernah bisu. Arius tidak bisa menjawab. Akhirnya Arius dianatemakan. Nah, kemudian bagaimana bisa terjadi pengkanonan? Karena memang pada waktu itu ada Marcion kalau tidak salah. Marcion itu dia menolak surat-surat, saya lupa kalau tidak salah, surat-surat siapa ya? Dia hanya mengakui surat Matius atau surat Kisah Rasul semacam itu. Maaf ya kalau saya kurang detail di sini, tetapi kurang lebih case-nya seperti itu. Jadi ada sebuah masalah. Akhirnya apa? Dikumpulkanlah semua uskup untuk bersidang. Jadi kayak misalnya gini, menurut Abang mungkin Tritunggal itu ajaran Bapak Gereja. Enggak. Tritunggal itu muncul, doktrin Tritunggal itu muncul kenapa? Karena ada ajaran sesat. Bukan, Nah, Bang. begitu Maksud saya, ada ajaran sesat, pasti pada awalnya ada yang pertama kali mengusulkan itu, Bang. Tidak mungkin tiba-tiba terjadi bukan begitu saja mengusulkan. begitu. Bukan mengusulkan, Bang. Jadi yang pertama kali justru ada ajaran sesat yang dia tidak menerima surat-surat dari rasul yang lain. Ya, itu kan motifnya. Yang saya tanya yang memiliki apa ide pertama kali untuk gereja itu sudah konsili kesekian loh, Bang, itu, Bang. Jadi muktamar itu udah biasa. Masalahnya gini, Abang punya intention bahwa ini pasti karena mereka punya ini nih. Nah, ini yang keliru. Iya, apakah tidak ada nama orang yang tercatat mengusulkannya siapa gitu pada pertama awalnya itu? Saya ulang ya, Bang ya, saya ulang. Gereja sudah biasa berkonsili. Bahkan konsili pertama kali ya di Yerusalem itu karena apa coba? Karena ada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat masuk Kristen, dia memaksakan goyim untuk bersunat. Gitu. Kita tahu Taurat itu kan untuk orang Yahudi. Ya. Abraham bukan Yahudi ya, ingat ya, Abraham bukan Yahudi. Jadi dia ada sebelum Taurat. Nah, Taurat untuk orang Yahudi. Nah, kemudian ketika orang Farisi yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Mesias, itu masuk di dalam perkumpulan, kemudian goyim bangsa lain masuk. Nah, orang Farisi yang mewarisi Taurat ini, mereka nggak puas. Harusnya orang goyim, bangsa-bangsa lain yang bertobat, masuk mengaku Yesus sebagai Mesias, itu harusnya juga disunat dong. Dia harus tunduk di bawah Taurat. Bang. Pada sebentar, Bang. Saya selesaikan dulu. Silakan. Maaf. Ya, jadi dari situ ada permasalahan itu. Muncullah sidang konsili Yerusalem di Kisah Rasul 15. Akhirnya apa? Ada keputusan dari konsili Yerusalem mengatakan bahwa orang yang di luar Yahudi tidak dipaksa untuk hidup di bawah Taurat. Kenapa? Bahkan Abraham pun bukan tidak di bawah Taurat loh. Mereka hidup di bawah yang namanya hukum Nuh. Karena Nuh lebih ada duluan dari Taurat. Abraham lebih ada duluan dari Taurat. Nah, di dalam hukum Nuh itu dikatakan apa? Dia menghindari makanan binatang yang dicekik, dia menghindari darah. Makanya di dalam Kisah Rasul 15 itu dikatakan supaya kita menghindari itu dan menjauhi percabulan. Itu adalah keputusan untuk bangsa lain, gitu ya. Ingat, untuk bangsa lain. Nah, sebentar, Bang. Kemudian masuk ketika konsili Nikea, itu kenapa? Karena muncul ajaran sesat. Kemudian ketika muncul kanonisasi, kenapa? Karena orang sesat juga muncul. Terus mana yang benar gitu loh. Jadi bukan saya akan bikin ini. Nah, itu kan dari situ kan dipilah. Mana sih yang ternyata ini benar, mana sih yang ternyata ini. Kurang lebih seperti itu, Bang. Aku rasa udah jelas banget sih. Ada yang nggak jelas mungkin, teman-teman? Konsili di abad keempat itu yang menjadi pemimpin konsili tersebut siapa, Bang?
Saya kurang tahu. Abang bisa cek sendiri. Nggak banyak sumbernya di Wikipedia juga ada. Ya, sebenarnya yang mau saya Banyak. tanyakan itu apa keabsahan dia sebagai pemimpin konsili itu dan kapasitas dia sebagai apa itu, Bang? Sebenarnya saya tadi Iya, mengerti itu. kalau gini Bang, tidak mungkin karena gini, kalau tempat kami ya Bang ya, kalau tempat kami orang yang punya 2 istri itu tidak layak menjadi diakon, gitu. Dia yang punya skandal seks misalnya gitu, dia tidak layak. Nah, yang jelas orang-orang yang seperti itu, itulah yang diberi kewenangan untuk itu. Dan memang itu juga berdasarkan suksesi apostolik. Jadi ada kesinambungan apostolik dari para murid. Ya kurang lebih seperti itu, Bang. Ya, Abang nggak kemudian bisa membayangkan seorang yang memiliki cacat moral itu ada di situ. enggak, saya enggak tanya itu, Bang. Kemudian gini, Bang, jika abad keempat itu rentang waktu dengan abad pertama ya, abad pertama waktu hidup Yesus, bukankah itu suatu jangka waktu yang cukup lama? Bagaimana kita bisa memastikan tidak ada masalah dalam rentang waktu itu, Bang? Dalam artian Iya. Nah, ini keaslian dari apa? Dari kitab-kitab yang masuk ke kanonisasi itu, Bang. pertanyaan bagus, Bang. Ini Rabi Dev bantu jawab ini ya. Jadi yang saya bilang Marcion tadi ya Bang, muncullah Marcion. Dia hanya mengakui Lukas dan Kisah Rasul. Tapi dia menolak kitab-kitab Yahudi. Dia menganggap Tuhan di PL terlalu kejam, tapi di PB terlalu baik. Nah, ini adalah bidat-bidat ya Bang ya. Nah, ini yang akhirnya oleh konsili itu dirapatkan. Nah, terus bagaimana memilahnya, gitu kan? Nah, sekali lagi, saya udah kasih perumpamaan tadi. Si A, misalnya Athanasius, itu dia punya buku yang dia kumpulin apa? Kemudian si B yang dikumpulin apa? Nah, di antara ini nanti akan ketemu grade A-nya mana? Grade A-nya itu hampir semua para murid dari murid tadi atau para pemegang suksesi apostol itu dia memegang kitab yang mana? Nah, ini yang benar-benar grade A dan hampir semua rata-rata itu grade A, Bang. Nah, kalau misalnya nggak pegang Injil Thomas, nggak ada, misalnya, oh satu pun nggak ada yang pegang Injil Thomas, lah terus gimana? Atau misalnya dari 10 orang gitu ya Bang ya, mereka cuma pegang satu Injil Thomas, masa kita mau pakai itu? Iya. Lalu kemudian atas dasar apa tulisan Petrus dan Paulus itu ikut dimasukkan juga, Bang? Ya karena hampir semuanya memegang. Jadi saya sampaikan sekali lagi. Jadi yang grade A kan jadi ada grade A, grade B. Nah, rata-rata yang di kanon adalah yang grade A yang dimiliki oleh semua murid. Maksudnya Bukan, murid maksud dari saya murid atas tadi dasar ya. apa tulisan Petrus dan Paulus itu dimasukkan ke dalam perjanjian baru gitu. Standarnya apa? Kenapa tulisan mereka dimasukkan itu? Motivasinya apa? Loh, Alasannya? Petrus itu kan muridnya Yesus langsung. Oke, lalu kalau Paulus? Paulus itu kan dikonfirmasi oleh murid. Tapi gini loh Bang, gini Bang. Kalau Bang Ayubi nih menolak Paulus, Abang tuh harusnya punya alasan yang lebih kuat loh untuk menolak Baginda. Loh, saya kan tadi tidak ada bilang saya menolak, Bang. Saya kan bertanya atas dasar apa, Bang? Iya. Oke, kalau misalnya motivasi Abang berdasarkan itu, saya bicara ke motivasi Abang ya. Kalau Abang mungkin berkata-kata mungkin tidak, tetapi saya lebih masuk ke dalam, lebih ke motif Abang. Kalau Abang mempertanyakan itu, ya maaf nih, aku mendahului Abang ya, maaf ya. Maaf kata. Kalau misalnya Abang memiliki motivasi bahwa ini kenapa Paulus? Nah, saya punya kans yang lebih besar lagi loh, memasukkan Baginda tidak mungkin termasuk. Pertama, Baginda itu bukan murid langsung Enggak, Bang. Yesus. Kita satu sisi aja di sini, Bang. Ketika Abang meyakini Sebentar. apa? Maksud Bukan saya, gini, Bang. Sebentar, Bang. bukan. Ketika Abang meyakini Quran itu bukan kebenaran, kan bukan berarti serta-merta Alkitab pun benar. Maksudnya jadi kita fokus saja gitu, Bang. Halo, Silakan Abang halo. jawab yang di sisi Iya. kekristenan saja begitu, Bang. Wah, tapi izinkan saya membukakan pemahaman yang sama juga. Tanpa saya, oke, Ya, tanpa saya silakan. bermaksud untuk melecehkan. Jadi seperti ini,
kalau abang kayak misalnya saya debat sama Bang Zuma ya soal Yohanes, siapa ini Yohanes? Ya saya bilang murid Yesus. Gimana dia bisa nulis pada mulai adalah firman, adalah firman adalah Allah? Ini apa ini dasarnya Yohanes gitu kan? Kemudian waktu debat itu loh, Bang Zuma bisa menolak Yohanes yang adalah saksi mata Yesus. Bang Zuma bisa menolak Yohanes yang adalah CCTV-nya Yesus saat itu. Gimana Bang Zuma bisa percaya yang sama sekali bukan Oh, sorry Bang, bisa CCTV-nya langsung Yesus? ke pertanyaan saya tidak Bang? Atas dasar apa tulisan Paulus dimasukkan Bang? Itu Karena mereka intinya juga pertanyaan saya. saksi mata. Saksi mata, saya udah jawab tadi. Mereka saksi mata dan mereka dikonfirmasi para murid. Apakah Paulus sejaman dengan Yesus Bang? Ya sejaman dalam penglihatan dan dikonfirmasi oleh Ananias. Jadi lebih dari satu orang yang mengkonfirmasi. Jadi seperti ini Bang, ketika Paulus mengalami perjalanan ke Damaskus, dia jatuh ke tanah. Nah, yang dapat firman itu bukan cuma Paulus. Paulus, kenapa engkau menganiayaku? Itu kan internalnya Paulus. Ternyata ada orang lain, namanya si Ananias. Kalau di dalam sumber Islam bernama Daina. Ananias ini juga dapat firman dari Tuhan Yesus yang mengatakan, Ananias, kamu datangi Paulus, kamu tumpang tangan matanya karena dia buta saat ini, dan dia akan melek matanya. Jadi lebih dari satu saksi. Maksudnya ketika Yesus masih ada di dunia, itu Paulus sudah lahir Bang, sudah ada, maksudnya begitu? Iya, Paulus sudah ada. Yesus ada di dunia, Paulus sudah ada. Wong dia pas Stefanus mati aja, dia sudah di situ sebagai saksi yang ngumpulin baju-bajunya para ini. Apakah Paulus sudah berinteraksi langsung dengan Yesus? Paulus secara personalnya dia sudah mengalami interaksi dengan Yesus. Secara di mana itu Bang? Di mana? Di dalam perjalanan Damaskus, Kisah Rasul 9, dia bertemu dengan Yesus dan waktu itu Yesus mengatakan, Paulus engkau menganiaya aku. Itu juga pertemuan. Itu tercatat kalau di kitab apa, Bang? Itu tercatat di kitab Kisah Rasul 9, Bang. Artinya itu catatan Lukas begitu ya? Iya, betul. Lukas juga murid Yesus. Dia hidup pada masa Yesus. Catatan Hippolytus mengatakan bahwa Lukas itu salah satu dari 70 murid. Nah, kalau abang menolak itu, gimana abang bisa percaya yang sama sekali bukan satu sumber, bukan satu geografi? Gini Bang, jadi artinya tulisan Paulus itu diterima hanya karena dia satu zaman dengan Yesus, itu alasannya begitu? Tidak, saya ulangi ya, dia satu zaman dengan Yesus. Dia dikonfirmasi oleh rasul yang lain. Abang buka tuh di 1 Petrus. Ya, di 1 Petrus dikatakan apa? Rasul Petrus mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Dikonfirmasi itu maksudnya bagaimana, Bang? Dia mengatakan seperti ini. Demikian Tuhan memberikan hikmat kepada kepada Paulus dalam cara di mana dia harus menyampaikan caranya dia sendiri. Ada itu. Mungkin Dev bisa bantu cari ayatnya di 1 Petrus. Itu ada. Makanya saya berkali-kali Yesus sebentar Bang, sebentar supaya ini kronologisnya runtut ya. Saya suka diskusi dengan kronologis runtut karena kita nggak punya peluang untuk lari ke belakang lagi. Jadi Paulus dia bertemu dengan Yesus di Kisah Rasul 9. Itu dicatat oleh Lukas. Lukas ini murid Yesus. Dia termasuk dalam 70 murid. Kemudian apa? Ada yang namanya Ananias. Ananias dapat firman, dan bukan hanya satu sumber saja Paulus. Makanya di dalam keimanan kami, satu saksi itu tidak sah. Kami tidak pernah mengandalkan satu saksi. Dalam kasus Ferdi Sambo pun, kalau cuma satu saksi omongannya Ferdi, itu ditolak sama banyak saksi yang lain. Makanya kenapa kami perlu lebih dari satu saksi. Nah kemudian, Ananias mendapat firman dari Yesus, Ananias, kamu ketemu sama Paulus, tumpang tangan sama dia, supaya dia sembuh. Artinya apa? Lebih dari satu sumber yang mengkonfirmasi peristiwa pertemuan Paulus dengan Yesus. Nah, kemudian Petrus yang disebut Soko Guru Jemaat, Petrus pun juga mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Oke, Bang. Bahkan di dalam sebentar, Bang. Oke, silakan. Ketika saya membaca apa ya? Iya, ketika Oh, ini Bang. Ini di copy sama Bro Dev ya.
Bukan gini, Bang. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis pada Paulus itu disebut saudara kekasih loh, Bang. Ya. Oke, Dia Bang. bukan musuh dalam selimut. Abang lah Ya. yang menganggap itu. Ketika 4 Injil, Bang, yang Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius itu dimasukkan ke dalam perjanjian baru, saya masih bisa memahami karena itu memang menceritakan tentang ucapan dan kisah hidup Yesus, Bang. Nah, sementara tulisan Paulus ini tidak ada menceritakan itu, Bang. Tetapi tetap dimasukkan juga. Maksud saya, kenapa bisa seperti itu gitu, Bang? Iya. Oke. Pertanyaan bagus, Bang. Jadi gini, apa yang Paulus sampaikan itu adalah midrasnya mengenai Yesus. Saya ulang ya. Jadi, apa yang Paulus sampaikan? Dia adalah midrasnya mengenai Yesus. Apa yang Paulus sampaikan mengenai hidup dalam roh, tidak menuruti keinginan daging, seperti Tuhan maksudnya menyalibkan daging, itu adalah midrasnya. Dan meskipun perlu bukan diingat, menceritakan Bang. kisah Yesus secara langsung gitu, Bang. Iya, loh karena dia ada pada zaman itu, tetapi dia tidak termasuk ke 12 murid. Kalau misalnya dia termasuk ke 12 murid, tentu dia juga akan menceritakan kesehariannya. Oke. Lalu Paulus itu kapasitasnya dia sebagai apa, Bang? Dalam kekristenan itu? Iya, Paulus itu tentu dia adalah rasul yang sudah dikonfirmasi. Nah, gelar rasul itu dari mana, Bang, asalnya, Bang? Maksudnya bagaimana? Kerasulan Paulus itu atas dasar apa dikatakan dia rasul itu, Bang? Atau jadi siapa gini, yang Bang, memberikan saya begitu? saya ulangi. Tidak serta-merta orang ngeklaim rasul, ya Bang ya, tanpa konfirmasi dari orang lain dan dia berhak. Itu kalau dalam keimanan kami. Nah, kerasulan Paulus, pertama, dia sudah dikonfirmasi oleh Ananias pertama kali. Ananias tumpang tangan ke dia. Kemudian, sekitar tahun 30 lebih ya, lebih dikit, itu sudah terjadi konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem, itu ada para soko guru jemaat, yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes. Mereka mengkonfirmasi, bahkan mereka mendoakan Paulus supaya Paulus diutus kepada bangsa-bangsa lain. Artinya kerasulan Paulus itu berasal dari klaim dirinya sendiri, begitu maksudnya, Bang? Saya ulang ya, Bang ya. Paulus sudah didoakan oleh para rasul, sudah ditahbiskan oleh para rasul. Ada Yakobus, Yohanes. Kok Anda kembali lagi? Aku nggak bingung nih bicara. Bukan, maksud saya apakah Yesus ada pernah menunjuk dia sebagai rasul, itu yang maksudnya, Bang? Sudah, itu dalam perjalanan di Damaskus. Yesus melalui penglihatan bicara ke Paulus, ya kan? Kemudian ternyata penglihatan itu bukan penglihatan satu mata koin. Ada sisi koin lain yang dikonfirmasi oleh Ananias. Yesus berkata kepada Ananias, Paulus ini sudah aku khususkan menjadi rasul untuk bangsa lain, gitu loh, Bang. Misalnya gini, itu di kitab mana, Bang? Itu di kitab Kisah Para Rasul. Apakah itu ucapan Yesus langsung, Bang? Maksudnya bagaimana? Kisah Para Rasul itu setelah kenaikan Yesus atau sebelum, Bang? Ya, makanya saya bilang, melalui penglihatan, kan Yesus telah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, setelah itu pun Yesus masih berbicara kok. Yesus masih berbicara kepada jemaat kok. Oke, tapi kejadiannya itu setelah kenaikan Yesus, kan? Betul. Terus, misalnya gini, Yesus sudah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa dalam pada akhir zaman. Bahkan pada waktu itu ya, Bang ya, ketika mereka berdoa, rumah mereka goncang. Roh Kudus turun di situ. Sebentar, Bang. Yesus itu tidak ada di bumi, Bang. Oke, lanjut. Please, tunggu dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Yesus sudah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya kan? Kemudian, Yesus sudah berjanji memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akhirnya itu turun pada hari Pentakosta. Next, setelah itu, Yesus juga masih berbicara melalui Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka mengatakan, atas keputusan Roh Kuduslah
maka kami bla 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 bla. Itu ada di kitab Kisah Para Rasul. Itu yang diucapkan oleh para tokoh guru jemaat. Kemudian apa namanya? Jadi tetap masih ada firman-firman yang turun secara personal. Panggilan-panggilan yang turun secara personal. Misalnya Filipus, roh masih berbicara, yaitu roh Yesus bicara kepada dia. Kamu pergi kemana? Seperti itu. Itu masih ada, Bang. Oke, Bang. Lalu begini, Jadi, Bang. dan seperti ini, Bang. Sebentar. Dan seperti ini. Itu kata kunci yang penting ya, Bang. Itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Oke. Lalu gini, Bang. Iya. Dari mana kita bisa memastikan bahwa yang tadi dikatakan ucapan Yesus di Kisah Para Rasul itu adalah memang Yesus benar-benar pernah mengucapkan itu, Bang? Bagaimana jika karena tidak, dikonfirmasi oleh rasul yang lain, dikonfirmasi oleh Ananias, Bang. Siapa yang bisa menjamin itu, Bang, maksud saya? Ini pertanyaan bagus loh, Bang. Ini kalau saya mirroring, tapi saya nggak mau mirroring. Sebentar. Aku apa sakit dulu. Kalau saya mau mirroring ini kena sekali loh, Abang. Abang nggak bisa bantah. Kalau saya mirroring ke kitab Abang. Kita satu sisi saja, Bang. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Siapa yang bisa menjamin? Ya jelas karena ada lebih dari 2 saksi. Petrus mengklaim kerasulan Paulus. Kurang apa lagi? Bukan para tentang itu, Bang. Tentang tadi yang dikatakan Yesus mentasbihkan kerasulan kepada Paulus di Kisah Para Rasul tadi, Bang. Iya. Dari situ, dari Kisah Rasul 9 pas pertobatan Paulus ya, itu kemudian apa? Dikonfirmasi oleh Ananias, iya kan? 3, ada satu konfirmasi itu adalah secara personal, Paulus mengalami. Kemudian konfirmasi kedua adalah dari Ananias. Konfirmasi ketiga apa? Konsili Yerusalem. Jadi di Konsili Yerusalem itu para murid pun mengakui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus memang benar-benar adalah rasul. Jadi pilihan itu kemudian dikonfirmasi oleh para saksi mata lain. Kemudian keempat, Petrus pun secara pribadi dalam suratnya itu mengklaim bahwa Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan menurut caranya Tuhan bagi dia. Nah, ini keempatnya ini, Baginda sama sekali nggak bisa melewati ujian 4 ini. Paulus sudah lewati. Ya, gini, Bang. Gitu, Bang. Bagaimana kalau pada kenyataannya ternyata Yesus tidak pernah mentasbihkan itu, Bang, kepada Paulus? Bagaimana kalau pada kenyataannya begitu, Bang? Iya, aku jawab ya, Bang ya. Aku akan jawab itu. Tetapi pertanyaannya juga, kalau memang keempat kriteria itu tidak pernah dialami oleh Baginda, itu juga Abang harus bertanya secara pribadi loh. Kita nggak kesana dulu, Bang. Iya, saya tahu. Aku nggak nanya ke Abang. Aku bilang seperti ini. Abang harus pertanyakan itu secara pribadi. Iya kan? Nah, terus bagaimana, saya jawab ya, bagaimana kalau itu memang tidak pernah terjadi? Satu ya. Maka tidak ada surat Petrus yang mengkonfirmasi itu. Tidak ada Lukas yang mengkonfirmasi itu. Makanya, perbedaannya di tempat kami. Minimal itu ada 2 saksi. Dan kedua saksi itu well known, sepakat. Artinya kita menggantungkan keimanan kita itu kepada tiga figur tadi, Bang. Petrus, Lukas, dan Paulus, begitu maksudnya, Bang. Mereka murid langsung Yesus. Apakah mereka tidak bisa membuat suatu kekeliruan, Bang, sebagai manusia? Kalau kekeliruan sebagai manusia tentu bisa, yang namanya kekeliruan. Manusia itu bisa melakukan kekeliruan. Tetapi pada kenyataannya apa? Terjadi konfirmasi. Jadi efek untuk sampai kekeliruan, kalau satu orang saja jelas punya potensi kekeliruan. Lalu kenapa? Pertanyaanku, aku sampai sekarang tuh nggak habis pikir loh. Abang percaya kepada yang cuma satu aja tanpa abang punya pertanyaan kalau terjadi kekeliruan gimana dengan satu itu? Iya, itu nanti lagi, Bang. Maksud saya gini. Nggak apa-apa. Jika memang dikatakan tadi Yesus dan Paulus itu sejaman, kenapa tidak Yesus langsung berkata langsung saja gitu, Bang? Dari ucapannya sendiri sebelum dia diangkat ke sebelum kenaikan Yesus gitu. Kenapa? Ya. Maksud saya kenapa harus ada di Kisah Para Rasul setelah Yesus
setelah kenaikan Yesus gitu Bang? Kenapa tidak sebelumnya gitu? Pentasbihan kerasulan Paulus itu. Ya itu gimana ya? Hak-hak Tuhan dong. Lagian pada waktu itu Iya. Yesus mengambil ke-12 rasul. Maksud Maksud saya saya kan, gini Bang, oke sebentar silakan Bang. lanjut. Abang tidak bisa eh apa ya? Oh harusnya seperti ini dong, misalnya seperti itu. Kan tidak bisa. Itu permintaan Abang misalnya gini. eh Harusnya di Alkitab itu ada Vespa, karena saya suka Vespa. Tapi kok Bang. saya temukan kata Vespa tidak ada. Berarti Maksud saya ini Alkitab, ketika sebentar, itu sebentar. Ini diucapkan saya Yesus memberikan langsung sebelum analogi yang sama, Bang. kenaikan, itu Sebentar, akan Bang, lebih sebentar. mudah orang-orang untuk mempercayai itu, Bang. Maksudnya begitu, Bang. Loh, sekarang gini, apakah Barnabas itu kemudian tidak bisa dipercaya? Barnabas juga diutus loh. Bukan. Maksud saya gini, ketika kejadiannya itu setelah kenaikan Yesus, kan wajar saja Iya, jika orang itu berpikiran, oh mungkin ini hanya bisa-bisanya Paulus mengklaim dirinya saja, kan begitu Bang logikanya Bang. iya, iya. Tapi kan itu kan konfirmasinya bukan dari Paulus saja. Saya bisa melakukan itu kepada Baginda loh. Tapi kan Baginda kan tidak dikonfirmasi. Sementara Pak Paulus dikonfirmasi oleh para murid yang lain. Nggak ada yang konfirmasi satupun Baginda. Oke, jadi dua berarti ya, karena ada konfirmasi dan sejaman dengan Yesus tadi dikatakan begitu ya. Ya, lebih dari dua konfirmasi itu. Dan kemudian kita juga melihat karya-karya Paulus kepada bangsa-bangsa lain itu memang luar biasa gitu loh. Jadi Apa? ada Ya, orang menyihir dia, malah orang yang nyihir itu kepental sendiri, maksudnya dia jadi buta. Kalau saya balikin ke abang itu oke lah, aku nggak mau balikin lah. Kemudian ada dia juga kalau misalnya dia memang rasul palsu, ngapain dia capek-capek disiksa sampai berkali-kali, hampir dibunuh berkali-kali, disiksa orang Yahudi, disesah, setiap kali 40 kurang 1 atau 39 kali cambukan, supaya kan kalau hukuman itu kan 40 cambukan. Nah, cuma dicambuk 39, supaya yang satu itu nggak dicambuk-cambuk, supaya apa? Bisa dimainin. Kenapa dia harus susah-susah? iya. Motivasi Apakah apa gitu? pengajaran Paulus tentang ketuhanan itu selaras dengan pengajaran Yesus tentang ketuhanan, Bang? Ya tentu selaras. Makanya kan kami memang mengatakan bahwa perkataan Paulus itu adalah penjelasan atau midras dari Yesus. Rabi Saul itu punya midras, surat-suratnya itu adalah penjelasan mengenai ajaran Yesus. Itu nggak bisa disangka lagi. Yesus Apakah mengatakan, kalau iya. kamu disuruh 1 mil, jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Oke ya. Nah, Apakah Paulus Yesus, pernah mengatakan Paulus Yesus Tuhan, mengatakan, Bang? dia mengatakan Yesus Tuhan itu Yesus sendiri. Lalu apakah Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan, Bang? Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan. Kenapa abang harus mengatakan Paulus gitu? Yesus sendiri mengatakan, siapa melihat aku melihat Allah. Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa kepadaku, pakai namaku. Yesus mengatakan, dimanapun kamu berkumpul, aku hadir. Itu dia omnipresent. Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kurang apa lagi? Walaupun Yesus, secara letterlet tidak ada ya, Bang. Hanya maksudnya konteksnya saja yang mungkin oh, abang yang saya artikan sampaikan tadi begitu memang gitu. letterless. Yang saya sampaikan letterless. Yohanes 10 ayat 10. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya memang aku guru dan Tuhan. Terus kemudian Lukas 10 ayat 17. Para murid habis mereka mengusir setan, mereka berkata, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengusir setan. Terus Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu karena namamu tercantum di dalam kerajaan surga. Lukas 10 ayat 17. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, kamu harus menghormati aku seperti kamu menghormati Allah. Ada di Yohanes 14 kalau tidak salah. Kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa kepadaku dalam namaku, Yesus mengatakan seperti itu. Kemudian ketika Oke, Bang. Filipus datang, Balik ke ada topik orang lagi, Bang. Yunani. Kenapa? Ya, saya mau Kenapa? balik ke topik awal sebentar, Bang. Apakah tidak cukup hanya 4 Injil itu, Bang, yang dijadikan pegangan sebagai kitab suci di Perjanjian Baru, Bang? Maksudnya kenapa harus ada tambahan dari surat-surat Petrus dan Paulus, Bang? Apakah tidak cukup Injil yang 4 itu saja gitu?
Di dalam Yohanes dikatakan seperti ini, Bang. Masih banyak yang diajarkan oleh Yesus, tapi nggak ada kitab yang cukup. Bukan, maksud Dikatakan saya gini seperti Bang, itu. ketika kita menganggap Yesus itu sebagai acuan dan panutan Bang, bukankah seharusnya Ya. itu satu figur itu pun cukup Bang? Kenapa harus ditambah pemikiran dari orang selain Yesus gitu Bang? Karena memang tidak ada satupun buku yang cukup untuk menuliskan mengenai Yesus. Itulah kenapa ada 4 Injil kanonik, juga masih ada surat Petrus, masih ada surat Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, tapi surat Yohanes, ada surat Yakobus. Ya karena apa yang diajarkan Yesus itu memang nggak muat untuk ditulis dalam 1-2 buku, nggak ada yang cukup gitu loh. Bukankah tulisan Paulus itu tidak pernah menceritakan kehidupan dan perkataan Yesus, Bang? Lalu bagaimana dikaitkan Iya, dengan pengajaran Yesus begitu? dia kan berasal dari apa? Dari Midras Yesus. Dia pertama, dia punya background yang disebut orang Farisi ya Bang ya. Nah, orang Farisi punya penantian tentang Mesias. Mesias itu pemahaman kami ya, Mesias itu sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Makanya Logos itu menjadi manusia. Logos yang di dalam diri Allah itu menjadi manusia. Nah, pemahaman mengenai Mesias inilah yang terus-menerus didebatkan antara Paulus dengan orang Yahudi. Berkali-kali ketika Paulus pergi kemanapun, dia berdebat kepada orang Yahudi soal Mesias ini. Bahwa apakah Abang tidak kami, merasa cukup menjadikan Kristen, Yesus sebagai satu-satunya guru, Bang? loh, kan harus komplit, Bang. Kami nggak prasmanan keimanan kami. Kami nggak Maksudnya beli harus mobil, komplit tapi gimana? bannya Harus kami komplit tinggal. gimana? Jadi gini, memahami Yesus, kami tidak bisa cuma separuh. Dia sepenuhnya firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1, dan Yesus juga mengatakan, aku turun dari surga. Bukan, maksud saya gini, Memang, Bang. Untuk memahami siapa itu Tuhan yang benar, apakah tidak cukup hanya dari pengajaran Yesus saja, Bang? loh, Yesus juga sudah mengajarkan yang sama. Terus, masalah abang di mana? Saya sudah sampaikan tadi, ada 5 ayat lebih yang mengklaim keilahiannya. Yesus mengklaim keilahiannya. Seperti, siapa melihat aku, dia melihat Allah. Itu udah omongannya Yesus sendiri. Abang nggak percaya, nggak masalah. Tetapi Bukan, itu maksud sudah lebih saya daripada untuk cukup. kita mengetahui siapa Tuhan yang benar, apakah tidak cukup hanya dari pengajaran Yesus saja, Bang? Kenapa masih harus ditambahkan dengan dari Iya, tulisan Paulus? nah Itu maksud ini saya, Bang, Bang. yang dialami oleh murid pada waktu itu, ya jadi begini, ketika abang datang ya kepada kekristenan, abang tidak hanya akan menerima ajaran bahwa Tuhan itu satu. Itu bukan inti kekristenan, Bang. Yes, kekristenan mengajarkan Tuhan itu satu. Tetapi iblis pun mengajarkan Tuhan itu satu. Dan dia masuk neraka. Itu. Nah, apa yang di dalam kekristenan? Itu bicara masalah keselamatan. Terus keselamatan yang seperti apa? Paulus menjelaskan keselamatan yang dijanjikan dari sejak perjanjian lama. Dan itu, tipologi itu antitesisnya kepada Yesus. Dia menjelaskan itu. Misalnya, tentang bagaimana keturunan wanita itu yang ada di dalam Kejadian 3 ya. Keturunan wanita itu akan menginjak kepalanya. Nah, keturunan perempuan itu diterangkan oleh Paulus. Itu bicara mengenai Yesus. Kemudian, abang bisa melihat Paulus itu lagi berbicara dengan orang di zaman itu. Coba kita masuk pakai mesin waktu ya. Terus kita masuk ke era pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka menanti pengharapan Mesias. Nah, Paulus menerangkan ini loh Mesiasnya sudah datang. Yang Islam juga percaya Yesus adalah Al-Masih. Nah, Artinya bagi itulah Anda yang itu, diterangkan. iya, gini, Bang. Artinya bagi Anda itu Yesus itu bukan satu-satunya acuan dan panutan begitu, Bang ya? Secara tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Gini, saya ulang ya. Coba abang perhatikan orang pada Bukan, waktu itu karena seperti Anda apa. kan mengimani Paulus juga. Artinya kan ada lebih dari satu figur Iya, gitu, Bang. Sebagai ini bang, anutan dan kenapa? Kan acuan. ada kenapanya. Panutan. Ada kenapanya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Yahudi dia menantikan Mesias. Nah, yang dilakukan Paulus, dia menerjemahkan ini loh Mesias itu sudah terjadi. Loh, memangnya kami mengimani yang apa? Ya sesuai dengan perjanjian lama. Yang perjanjian lama katakan
akan ada Mesias, itu terjadi. Nah, itu di breakdown sama Paulus. Ya memang Paulus itu menerangkan Mesias dari sisi keilmuan Farisinya. Oke. Kayak misalnya gini, Bang. Abang, kita ngobrol nih. Tetapi ketika Abang nanti dalam nama Yesus ya menerima keselamatan, terus Abang masuk ke sekolah teologi misalnya. Nah, apakah Abang menolak dengan apa yang kita sampaikan selama ini? Enggak, tapi ketika Anda masuk ke sekolah teologi, itu mengkonfirmasi apa yang Abang dengar selama ini dari Oke, kami. Bang. Maksud saya gini, Bang. Nah, sama juga, sebentar Bang, sebentar, supaya teman-teman saya juga dengar. Jadi, apa yang sudah didengar dari perjanjian lama yang didengar oleh Paulus, ketika dia mengalami Yesus, dia tunjukkan apa yang dalam perjanjian lama, ini loh Mesias. Gitu, seperti itu. Jadi, kenapa Abang malah berpikir bahwa, oh berarti Abang lebih percaya pada Paulus? Come on, itu enggak dalam pikiran kami. Ya, gini, Bang. Misalkan saya ingin mencari tahu siapa Tuhan yang benar gitu, Bang. Ini perumpamaan saja ya. Lalu saya hanya membaca dan menerima 4 Injil itu saja, Bang. Tapi saya tolak tulisan Paulus gitu. Apakah dengan cara seperti itu saya bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan yang benar, Bang? Kalau untuk bangsa lain bisa aja sih, Bang. Karena Yesus memang Tuhan. Dia dari keempat Injil aja sudah kelihatan. Meskipun saya hanya memakai yang 4 Injil itu dan menolak tulisan Paulus, Bang. Kalau menurut saya silahkan. Bukan berarti ini ya, Bang. Bukan berarti ini jawaban orang Kristen ya. Bukan. Ini saya secara pribadi. Silahkan. Kenapa? Kalau Karena begitu untuk apa fungsinya tulisan Paulus itu, Bang? Kalau tanpa itu pun kita sudah bisa memahami siapa Tuhan yang benar. Dia menerjemahkan Mesias tadi. Saya ulang ya, Bang ya. Dia menerjemahkan Mesias tadi. Gini loh, Bang. Setiap orang itu butuh penyelamat. Setiap orang butuh keselamatan. Nah, terus di depan mata ditaruh ini loh, keselamatan itu ada dalam diri Yesus. Sesederhana itu. Iya. Penjelasan yang dilakukan Paulus adalah penjelasan mengenai Mesias. Yesus adalah Mesias. Dia terangkan dari sumber-sumber PL bagaimana bagaimana Yesus adalah Mesias tadi, bagaimana dia dinubuatkan dari perjanjian lama. Gak apa bedanya gitu loh. Yesus juga mengatakan, saya sudah dituliskan oleh para nabi. Jadi kan juga satu irama. Iya, jika tadi dikatakan tulisan Paulus pun kita bisa memahami dan mengetahui siapa itu Tuhan yang benar, artinya itu tidak terlalu penting dong, Bang. Tidak terlalu urgent tidak, Bang. Sampaikan oleh Yesus itu mengenai perjanjian lama dan sebagainya. Yesus kan nama, iya kan? Kitab-kitab para nabi sudah menubuatkan tentang saya. Oke kan? Itu perkataan Yesus. Itu kayak folder utama. Tapi breakdown-nya dari mana? Ngeceknya dari mana? Nah, di breakdown ketemu Paulus menyatakan, ini loh ayatnya kenapa Yesus dinyatakan dalam perjanjian lama. Salah. Abang sudah percaya. Abang sudah percaya dengan itu. Sudah loh, puji Tuhan. Tetapi ketika Abang mau mencari lebih dalam, mana sih makna Mesiasnya? Nah, Abang baru kulik, oh ternyata yang dilakukan oleh Paulus mengkonfirmasi kemesiasan Yesus. Selesai. Artinya yang terpenting dan menjadi inti dari pengajaran itu memang hanya 4 Injil yang 4 itu ya, Bang? Kita tidak menganggap itu terpenting ya, Bang ya. Kenapa? Karena seperti ini, para rasul itu mereka mendapat personal wahyu dari Yesus sendiri. Kalau seperti itu berarti saya menganggap kitab wahyu kepada Yohanes bukan dong. Bukan dari Yesus dong. Apakah perkataan Yesus langsung itu tidak lebih penting dari yang lainnya, Bang? Wahyu Yesus kepada Yohanes itu juga perkataan Yesus sendiri. Itu kan setelah kenaikan, Bang. Memang tidak bisa seperti itu. Wong Yesus mengatakan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lah apalagi yang 600 tahun, Bang. Bagaimana kita bisa percaya itu? Masalahnya mengkonfirmasi kebenarannya itu yang agak sulit, Bang. Dia saksi mata Yesus. Begitu. Dia saksi mata Yesus. Yang punya Anda bukan saksi mata Yesus. Gimana kita mengkonfirmasinya? Jadi menurut Anda ucapan Yesus di 4 Injil itu dan tulisan Paulus itu setara, Bang, statusnya? Sepadan gitu, sejajar? Menjelaskan.
Bukan, kalau kita bicara prioritas, Bang. Di sini kita bicara prioritas dan tingkatan gitu, Bang, yang saya tanya. Iya, itu menjelaskan. Dan masing-masing rasul itu memang dikasih keistimewaan masing-masing, Bang. Itu menjelaskan. Maksudnya gimana? Harus menjelaskan dengan kata seperti apa lagi? Apakah Karena itu Anda menjelaskan. itu, ya maksud saya, apakah Anda itu di sini menyetarakan pengajaran Yesus dengan ucapan Paulus, Bang? Ya, Dengan tulisan Paulus Paulus. menjelaskan apa yang diucapkan oleh Yesus, dia mengkonfirmasi dengan perjanjian lama. Kurang apa? Bisa tidak kalau begitu bisa tidak kalau saya katakan acuan dan pedoman dalam kekristenan itu tidak hanya Yesus, Bang. Masih ada Paulus juga dan yang lainnya begitu, Bang. Bisa tidak kalau saya Paulus katakan itu begitu? menjelaskan yang diucapkan oleh Yesus, Bang. Iya. Apakah saya bisa menyimpulkan seperti itu? Itu yang saya tanya, Bang. Menyimpulkan seperti apa? Artinya bahwa acuan dan pedoman dalam kekristenan itu tidak hanya kepada figur Yesus seorang gitu, Bang. Jadi gini, Yesus sudah berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian Yesus sudah mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku. Nah, dia mengangkat Petrus pada waktu itu sebagai istilahnya kepala ya dari para rasul yang lain. Yesus sudah mengangkat rasul, Yesus sudah mengangkat Petrus, kemudian Yesus juga sudah mengkonfirmasi yang tadi ya saya cantumkan berbagai hal mengenai mengkonfirmasi Paulus. Artinya Yesus sudah memberikan suksesi kerasulan kepada para rasul-rasulnya. Kenapa saya menolak? Meskipun itu setelah kenaikan Yesus, Bang, kejadiannya. Iya, karena dikonfirmasi. Bagaimana kalau pada kenyataannya ternyata sebaliknya, Bang? Yesus tidak pernah memberikan mandat itu, bagaimana, Bang? Nyatanya itu lebih dari satu konfirmasi. Kalau Ferdi Sambo mengatakan sesuatu yang keliru, ternyata bukti CCTV, bukti yang lain mengatakan lebih dari satu saksi, ternyata dia ketahuan bohong. Jika ada pengajaran Yesus yang nggak pernah ngomong bahasa Arab. Iya, Bang. Jika ada pengajaran Yesus yang kontradiksi dengan pengajaran Paulus, bagaimana sikap Anda, Bang? Halo, putus-putus, halo. Ya. Halo. Ya, Oke, silakan. Gimana, Bang? Udah. Silakan. Jika kita menemukan ada pengajaran Yesus yang kontradiksi dengan pengajaran Paulus, apa yang akan kita ikuti? Siapa yang akan kita ikuti? Pertama gini, kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kenapa bisa dibilang kontradiksi? Yesus sedang bicara kepada orang Yahudi. Sementara Paulus, dia diutus kepada bangsa-bangsa lain yang tidak berada di bawah Taurat. Artinya apakah Paulus ingin memisahkan kekristenan dengan hukum Taurat, Bang? Tidak juga. Karena gini, orang melakukan hukum Taurat, tapi dia gagal satu hukum di situ. Dia nggak bisa selamat tuh. Masa kita mau berharap pada sesuatu yang bisa menyelamatkan? Ya. Apakah ajaran Kristen itu selaras dengan hukum Taurat, Bang? Menurut Abang, Abraham di bawah Taurat nggak? Abraham? Di bawah Taurat atau tidak? Tidak, karena sebelum itu dia, Bang. Oke, Abraham selamat atau tidak? Ya selamat, Bang, selamat. Dalam kekristenan ya. Itu jawabannya, Bang. Jadi bangsa-bangsa lain yang tidak di bawah Taurat, tetapi mereka berada dalam penebusan Sang Mesias, yang mereka selamat. Kepada Abraham, Tuhan sudah berjanji nih, oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Keturunanmu ya, bukan keturunan-keturunanmu. Janji berkat itu sudah ada jauh sebelum Taurat itu muncul. Artinya hukum Taurat itu tidak berlaku sepanjang masa, Bang. Sebentar, Bang. Jadi, janji keselamatan sebelum era Taurat itu sudah ada. Abraham tidak dibenarkan oleh melakukan Taurat. Ya, nah, itulah kenapa hal yang sama
hal yang sama yang diberitakan oleh Paulus. Kita ingat Abraham itu dibenarkan oleh iman loh, bukan karena dia melakukan Taurat. Nah, Ya. Abraham itu kan juga kalau pada waktu itu dia termasuk dari bangsa asing ya, kita bisa bilang bangsa karena dia berasal dari Ur Kasdim, dari Persia sana. Kalau dibilang goyim ya, misalnya itu bisa disebut karena dia penyembah berhala. Pada waktu itu dia ditarik dari situ. Nah, sama juga Yesus mengatakan, Paulus mengatakan apa? Kamu dibenarkan oleh iman. Iman kepada apa? Janji bahwa keturunanmu yang namanya Mesias tadi akan turun. Nah, kita sudah percaya pada Mesias gitu loh. Nah, kenapa Iya, kita Bang. percaya pada Taurat? Yang saya tanya, hukum Taurat itu berlaku sepanjang masa atau tidak, Bang? Halo? Halo? Iya, iya, halo, silakan, Bang. Ya, jadi kita sudah percaya Mesias sudah datang. Sementara yang dijanjikan itu adalah kedatangan Mesias. Bukan itu Mesias yang sudah saya datang. tanya, Kami Bang. sudah Yang saya tanya, ya. apakah hukum Taurat itu berlaku sepanjang masa atau tidak? Hukum Taurat itu berlaku setelah segala sesuatunya digenapi. Yesus mengatakan, tidak ada satu iota pun yang digagalkan. Sebelum semuanya terjadi, digenapi. Digenapi itu tentang apa? Janji Mesias tadi digenapi. Muncul Mesiasnya datang. Ya sudah. Jadi Mesias ketika sudah Mesias datang. itu datang, sudah tidak Ya, digunakan lagi hukum Taurat itu, begitu maksudnya? ya kami tidak menggunakan itu. Loh, sekarang gini, abang selama ini teleponan sama pacar nih. Teleponan sama pacar. Terus pacar abang datang. Masa abang pegang telepon, abang bisa ngobrol langsung? Lalu Yesus berkata, aku datang tidak untuk menghapus, meniadakan hukum Taurat, itu maksudnya gimana, Bang? Ya, kan abang baca setelah itu. Sampai semuanya digenapi. Jadi bacanya kan komplit. Enggak prasmanan. Abang kan selama ini bacanya prasmanan. Milih-milih. Apakah Yesus menghapus 613 hukum Taurat, Bang? Dia menggenapi semuanya. Jadi Tidak. nubuatan Saya tidak tanya mengenai menggenapi. Saya tanya apakah itu masih digunakan dalam kekristenan atau tidak, yang 613 itu? kami sudah datang yang dinantikan itu. Kami sudah menerima janji itu gitu loh Bang. Taurat adalah pengawal sampai janji itu terjadi, ya kan? Nah, ketika janji itu datang, gimana Bang? Sudah jelas janji itu datang. Mesias sudah datang. Keselamatan sejati sudah datang. Kami butuh apa lagi? Artinya itu sudah tidak digunakan lagi, begitu, Bang? Loh, kalau kami tidak pakai itu karena kami sudah terima. Makanya Yesus mengatakan sampai semua ini digenapi. Nah, memang Yesus sudah menggenapi Taurat. Ya sudah selesai. Oke, lalu aturan baru yang dibawa Yesus itu seperti apa, Bang? Aturan baru. Tidak ada aturan baru. Tetapi seperti ini, Abang bisa lihat di Yeremia 31. Maksud saya hukum yang berbeda dengan hukum Tauratnya itu di mana, itu maksud saya? Oke, Abang buka Yeremia 31. Di situ dengan seperti ini. Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru, ya kan? Dengan mereka. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan dikatakan ada lagi bahwa mereka akan diajar oleh Allah sendiri. Iya. Di dalam Maksud saya gini, Yeremia. Bang. Musa itu kan sebentar. Nanti bukan abang salah ini, Bang. Salah sebentar Bang, sebentar. Nanti putus-putus. Maaf, izinkan saya. Saya yang menjawab abang saat ini ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Itu yang pertama. Jadi yang kami anggap hukum itu dalam hati kami, itu ada yang kita sebut dengan hukum kasih. Terus dikatakan apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka. Kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan dengan dosa, itu diselesaikan secara total oleh Yesus di kayu salib. Kemudian apa? Jadi ada apa namanya? Ada hukum kasih dan ada hukum kelepasan dari dosa, dan bagaimana Allah sendiri yang akan mengajar kami. Dia menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita manusia. Nah, kami sudah terima ketiganya ini. Kami diampuni. Oke. Kami apa namanya? Hukum Maksud itu saya ditaruh gini, di dalam. Bang. Saya perjelas lagi pertanyaannya, Bang, ya. Sebentar, Bang. Supaya tidak bukan itu yang saya tanya, Bang. Bukan itu, Bang. Saya perlu mengulangi. Sebentar, Bang. Bukan itu yang saya tanya sebentar. Abang bertanya gini, Bang. Ketika Musa datang kepada Israel, dia membawa 10 hukum apa? Ya. 10 perintah Tuhan dan 613 hukum Taurat tadi, Bang. Betul. Maksudnya apakah ketika Yesus datang ada yang seperti itu juga atau tidak, Bang? Itu maksudnya, Bang.
Loh, Yesus mengatakan seperti ini, Bang. Jangan bersinah, ya kan? Kamu telah mendengar jangan bersinah. Tapi aku mengatakan kepada kamu, siapa melihat perempuan dan menginginkan dalam hati, dia sudah bersinah. Yesus menaruh hukum itu dalam hati kami. Selesai. Yesus, kemudian, kamu sudah mendengar, jangan membunuh. Yesus mengatakan seperti ini. Kalau kamu marah sama saudaramu, kamu sudah membunuh. Loh, dia sudah menaruh taruh itu dalam hati kami. Yesus mengatakan seperti ini. Apa namanya? Jangan membunuh, jangan bersinah. Kemudian, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ini kontra dengan mata ganti mata. Kamu sudah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu tertulis dalam Taurat. Tetapi Yesus mengangkat hukum yang di bawah Musa itu masih digunakan. Aku yang dengar, aku yang jawab gitu. Aku yang jawab abang. Kalau saya sudah selesai, izinkan saya ngomong, saya sudah selesai gitu loh. Dan abang bisa tanggapi. Dari tadi diskusinya bagus loh bang. Nice gitu loh. Orang juga bisa paham. Oke ya. Yesus mengupgrade hukum itu ke dalam hati kami. Jadi kami nggak bisa melanggar hukum jangan membunuh, ya kan? Karena di dalam hati kami marah aja udah salah. Kami nggak boleh marah. Sementara orang ngebunuh, dia punya intention, dia punya marah dulu. Nah, kemudian apa? Kami nggak bisa melanggar hukum bersinah. Kenapa? Karena di dalam hati sudah ditanemin tuh. Kalau kamu mandang perempuan, menginginkan, kamu sudah bersinah. Nah, ini sudah ditanam. Yang seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 31 tadi, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Itu. Sudah bang? Kalau kami, sebentar, saya belum selesai, tinggal sedikit lagi. Kalau kami sudah mengerjakan itu, kami udah auto mengerjakan Taurat. Selesai. Silakan. Kalau dikatakan begitu, artinya tidak ada yang dihapus dong bang dari hukum Taurat tadi bang? Karena kan tadi kan di-upgrade dikatakan begitu. Makanya kan kita bilang tidak ada yang hilang. Dia menggenapi apa yang di Taurat sampaikan. Tapi sebaliknya nih bang, sebaliknya. Nih, aku ganti frame ya, auto frame ya. Yesus, di dalam kitab Musa dikatakan seperti ini. Sebentar, Yesus mengatakan, siapa menikah dengan perempuan yang diceraikan, dia bersinah. Yesus mengatakan seperti itu. Satu, di dalam Musa dikatakan, siapa menyingkapkan aurat menantunya, dia harus dilemparin batu. Nah, dua hal ini yang abang paksakan bahwa itu harus kami lakukan, itu dilanggar oleh baginda loh bang. Baginda menikahi menantunya yang habis diceraikan. Habis diceraikan, beliau menikahi itu. Beliau melanggar hukum Musa dan beliau melanggar hukum Yesus. Ketika abang memaksakan kami, oh kamu harus lakukan Taurat. Abang harus ingat loh, baginda aja melakukan pun enggak. Jadi ya, kita nggak ke arah situ dulu bang. Maksud saya gini. Saya boleh dong mirroring. Maksud saya gini, supaya pemahaman abang juga komplit gitu loh. Karena kan jadi sebelum kita masuk ke air, kita kan juga belajar berenang kan. Nah, saya sampaikan ini adalah pemahaman saya supaya abang juga bisa minimal berkaca gitu loh. Bukan bang, sebenarnya yang mau saya tanya itu apakah dalam kekristenan itu ada aturan syariat bang yang mengatur segala sesuatu, baik itu kehidupan sosial ataupun ibadah bang? Maksudnya begitu bang? Iya, yang abang minta kan syariat ya bang ya. Iya kan. Nah, sekarang gini, apakah Abraham dibenarkan dengan melakukan syariat? Menurut saya pada saat itu belum ada bang syariat itu. Tidak. Tapi dia dibenarkan oleh apa? Oleh iman. Dikatakan seperti ini, kamu akan punya keturunan. Terus Abraham mengatakan, maka percayalah Abraham kepada Allah. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi imanlah yang menjadi mata uang di dalam kerajaan Allah. Artinya dalam kekristenan tidak ada syariat bang? Abraham tidak melakukan syariat. Kalau mengesahkan Allah, kami juga mengesahkan Allah, nggak ada masalah. Tolak ukur sesuatu perbuatan atau ibadah itu dikatakan benar salahnya dari mana bang? Jika tidak ada syariat tersebut. Gini bang, bahkan ya, suatu hari Yesus didatangi orang Farisi. Dia bilang gini, Yesus, guru yang baik, saya harus melakukan apa untuk masuk kerajaan surga? Ya kan? Yesus bilang, kamu sudah melakukan hukum Taurat? Sudah, saya tidak bersinah, saya tidak ini.
Anda bisa bayangkan, orang yang melakukan syariat pun nggak yakin masuk surga. Ngapain kami harus berharap dengan syariat? Maksud saya gini bang, sekarang kan abang ini Kristen bang. Nah, abang itu Iya. dalam berbuat itu bang, yang menjadi dasar dan tolak ukur, oh ini perbuatan benar, oh ini tidak boleh, ini salah, itu dari hukum yang mana bang? Itu yang maksud saya bang. Kan ada kitab-kitab perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah penjelasan dari perjanjian lama. Yesus mengatakan, kamu lihat wanita, ingin dalam hati, kamu sudah bersinah. Yesus mengatakan, coba ya bang, coba bayangkan. Kalau seluruh dunia itu melakukan apa yang syariat Yesus katakan tadi. Artinya masih Kemudian, ada syariat dong bang di situ, bukan tidak ada dong artinya. gini loh bang, abang kan bertanya, abang kan merujuk syariat itu pada peraturan tertulis gitu kan bang. Nah kami kan Iya. ada perkataan Yesus ke kami, tanpa perlu ditulis A, B, C, D seperti itu. Nah kami ini anak, kami bukan hamba. Kalau hamba, dia perlu peraturan pengumuman. Tetapi apa? Kami anak. Kalau hamba, dia menghadap bos, dia hadap-hadapan sama bos. Kalau anak, dia bisa bermain di belakangnya bos. Dia bisa main-main di belakangnya. Kami anak. Yesus mengatakan, kalau kamu memandang perempuan, kamu bersin dalam hati. Loh, ini kami terima, kami lakukan. Gitu loh bang. Kami apa menurut abang kami lepas begitu saja. Loh, hukum ini lebih tinggi dari Taurat loh. Jangan salah. Sekarang misalnya, semua orang di dunia ini mengamalkan seperti ini. Kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Coba, kalau seluruh dunia melakukan seperti itu, nggak ada penjara. Kalau seluruh dunia, jangan sampai membunuh, dikatakan, kalau kamu marah sama saudara, kalau seluruh dunia nggak ada marah satu sama lain, nggak ada penjara. Masalahnya sekarang apa? Nggak semua orang melakukan itu, tetapi nanti akan muncul pada pemerintahan era mesianik. Mesias, kerajaan Mesias, dia akan melakukan itu. Dan itu pemberlakuannya secara global. Nah bedanya di situ, semua orang melakukan hukum itu, maka damai, dosa nggak ada. Misalkan ada orang Kristen yang masih ingin menggunakan hukum Taurat sebagai acuan benar dan salah, itu bisa tidak bang? Kalau saya silahkan saja, monggo. Kalau saya nggak makan babi loh bang, saya nggak makan lele, saya nggak makan apa itu, seafood itu dilarang loh. Unta saya nggak makan. Jadi bisa iya, bisa tidak gitu maksudnya. Boleh iya, boleh tidak begitu ya. Gini. Saya bisa tidak makan babi, tapi saya bisa berzinah di pikiran saya. Coba bayangin. Kalau tentang berzina tadi, bukankah dalam 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa pun sudah tercantum bang? Iya, tetapi kan Yesus mengupgrade itu dengan perintah yang lebih tinggi nilainya. Jadi kan memang PL dan PB itu kan sama bang, tetapi kan kita di-upgrade. Masuk ke dalam hati. Nah, saya nggak makan babi, saya makan babi. Saya makan babi, tapi saya nggak mikirin orang di dalam hati. Saya nggak mikirin wanita di dalam pikiran saya nggak bayangin wanita. Bayangkan dengan saya tidak makan babi, tapi pikiran saya rusuh. Mana yang kira-kira lebih mulia di mata Tuhan gitu loh. Abraham dulu nggak ada perintah makan babi loh. Iya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi dalam kekristenan itu apa bang? Oke. Ini udah selesai yang tadi ya topiknya, atau abang masih mau ngulik ke topik tadi? Apa kita pengalir aja. Oke ya bang ya. Sebentar. Jadi gini bang, kalau dalam keimanan kami itu Tuhan mau dalam sebuah hidup atau planet, dia tinggal di situ. Ada namanya inner will dan outer will. Inner will-nya Allah itu yang abang tanyakan itu. Outer will-nya Allah, dia step by step bikin day 1, day 2, day 6 sampai day 6. Ini outer will-nya Tuhan. Dia nggak langsung ciptakan manusia di depan. Dia prepare semuanya dulu. Hari pertama ada terang. Hari kedua dipisahkan ini. Hari ketiga, keempat, selanjutnya. Baru hari terakhir itu Tuhan ciptakan manusia. Apakah itu inner will-nya? Tujuannya untuk? Sebentar bang. Apakah itu inner will-nya Tuhan? Bukan. Inner will-nya Tuhan apa?
Dia mau tinggal di situ. Makanya apa? Di dalam perjanjian lama, Tuhan langsung turun loh. Dia berjalan-jalan, makanya di Kejadian 3, dia berjalan-jalan di situ. Dia panggil Adam, Adam, Adam. Nah memang keinginan Tuhan tinggal bersama dengan kami. Punya Bukan, relasi saya dengan kami. bukan nggak fokus ke tinggalnya bang, yang saya tanya tujuan penciptaan manusianya itu sendiri bang, untuk apa? Gini Bang, Tuhan itu kasihnya begitu besar. Memang di dalam Tritunggal itu sudah ada objek saling berkasihan. Karena Bapa Bukan gini bang, kalau di dalam akan Islam itu kan dikatakan Tuhan itu menciptakan manusia hanya untuk tujuannya itu untuk beribadah kepada Dia. Nah maksudnya kalau di Kristen itu seperti apa gitu bang? ya Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya, Bang. Dia ingin tinggal bersama dengan umatnya. Itu sesuai dengan Yesaya, Yeremia tadi. Aku akan tinggal bersama-sama dengan umatku. Seperti itu. Hanya untuk itu saja bang? Loh, memangnya ada yang lebih dari itu, Bang? Memangnya yang kami cari 72 bidadari, kan enggak? Ya saya kan nanya aja bang. Kenikmatan, Maksudnya ada alasan kami, lain atau tidak Bang. gitu? Kenikmatan kami adalah kami bertemu dengan Tuhan mata dengan mata, bukan seks dengan 72 bidadari. Itu tidak tercantum di dalam baik PL dan PB, itu tidak ada. Ya nggak ada yang lagi bahas itu bang. Ya, saya mirroring dikit kan nggak apa-apa tuh, Bang. Ya. Oke lah bang ya, saya pun ya ada kerjaan juga gitu. Thank you bang ya. Mungkin lain waktu bisa Oke, disambung siap Bang lagi. Ajubi. Thank Ya, you Bu ya, Heni. Oke salam. semuanya. Ya, Ayo hati-hati Bu, Bang Terima Ajubi. kasih ya Ayubi atas kehadiranmu Ayubi. Ya Mampir sama-sama Bu lagi Heni. ya. Tenang, kalau ada pertanyaan apa ya boleh mampir Ayubi. Ya thank you Bu Heni. Semoga Sama-sama. pekerjaannya sukses hari ini, Bang. God bless. Iya sama-sama Bang. Terima Iya, kasih. Tuhan memberkati ya. Wah, Pak Ceta luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Di live chatting banyak sekali appreciate buat Pak Cek ya. Yang menjelaskannya secara akademis itu luar biasa. Karena kita diperlukan orang-orang seperti Pak Cek ini yang bisa memberkati banyak orang ya. Itu Pak Jack. Kemurahan Tuhan, Bu. Kemurahan Tuhan. Amin, betul. Kita mendoakan. Makanya teman-teman yang di live chatting punya positive thinking ya. Kita mendoakan orang-orang seperti Ayubi, ya, Iya, betul. ya, siapa lagi itu? Di Juma, Riva, siapa lagi? Nanda. Kenapa? Kita harus memiliki hati seperti hati Bapa. Kita mau mereka diselamatkan juga. Nah, kalau menurut mereka saat ini kebenaran mereka ada di pihak mereka karena mereka dibutakan. Kalau mata hati mereka terbuka melihat kebenaran itu, pastilah mereka akan menerima kebenaran yang sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada yang lain. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menjamah mereka. Benar nggak Pak Cik? Iya, Bu. Iya. Memang teman-teman ini ya, memang teman-teman ini datang ke sini itu pasti punya intention. Itu yang pertama. Dan mereka sudah membawa doktrin. Gitu loh. Jadi teman-teman apa ya? Dari awal kita harus punya set hatinya itu hati yang lapang gitu loh untuk mereka, bahkan maaf kata ya, sampai mereka menghina keimanan kita. Itu kita harus punya hati yang lapang. Karena apa? Kalau saya membalas dengan yang tidak elegan, dengan yang tidak, maksudnya dengan kasar, itu yang di live chatnya nggak diberkati. Betul. Nggak ada orang yang mau dengar orang berantem loh. Iya betul, benar sekali. Nggak ada orang mau dengar orang berantem. Nah, iya, kalau saya pada posisi seperti ini ya Bu Eni, kalau saya tidak bisa, saya lebih baik saya berusaha. Pokoknya kita harus jujur. Saya tidak bisa jawab, saya harus ngomong, maaf Pak, saya tidak bisa jawab, saya jadikan PR. Tapi bukan ketika saya tidak bisa jawab, terus saya marah-marah, nge-framing Tuhan mereka, sesembahan mereka. Tidak dong, kita tidak seperti itu. Betul. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang tidak bisa jawab, sorry saya belum bisa jawab nih, nggak apa-apa kan? Nah kan gitu. Tapi memang saya terus terang saya beberapa kali mirroring ke yang bersangkutan. Misalnya gini, beliau menolak
Paulus. Padahal Paulus hidup abad pertama. Tapi beliau percaya dengan yang 600 tahun setelah itu. Kalau sejarah Soekarno aja rawan diselewengkan padahal baru berapa puluh tahun. Apalagi yang 600 tahun. Apalagi yang 700 tahun. Kan tidak masuk akal bagi kita, dia lebih percaya kepada suatu yang muncul 600 tahun setelah itu, bukan saksi mata, bukan murid Yesus, bukan istilahnya CCTV-nya Yesus. Itu logikanya gimana gitu loh. Kita perlu jembatan yang luar biasa, lebih panjang dari jembatan Suramadu untuk bisa menangkap logika itu. Betul. Iya, kita perlu tol laut istilahnya untuk bisa nangkap, oh kok aku lebih percaya sama itu ya. Padahal ini murid-muridnya langsung. Terus Betul. apa intention murid-murid untuk memalsukan itu? Kemudian mereka kan saling mengkonfirmasi. Tapi kalau cuma satu saksi, satu orang, lah itu kan yang jelas lebih rawan dimanipulasi. Benar. Misalnya, karena saya pengen sama seorang, mohon maaf, anak di bawah 10 tahun, saya pakai nama Tuhan, nggak ada saksi, bisa dong. Nah, itu kan yang kita harus, nggak bisa dong kalau cuma satu orang aja saksinya, nggak boleh dong, harus lebih dari satu saksinya. Kan gitu. Kemudian Ferdi Sambo, coba kita contoh Ferdi Sambo. Kemarin yang di Bang Luis ya, sharing seperti ini. Untuk kasus Ferdi Sambo, bagaimana kita tahu kejadian yang sebenarnya? Kan ada CCTV, ada keterangan saksi, kan minimal dari 2 minimal saksi yang akan dikonfirmasi nantinya, diadu data. Nah sementara penyaliban Yesus, kita punya data bejibun, 15 data lebih Yesus disalib. Nah kok tiba-tiba 600 tahun muncul kita mengatakan Yesus tidak disalib. Logikanya gimana kita percaya sama itu? Dari multiverse. Dari multiverse. Maaf saya ngomong ke ini ya Bu Eni. Saya gaya bahasa ini saya ngomong ke viewer kita ya Bu Eni. Memangnya dari multiverse yang mengatakan Yesus tiba-tiba disalib, tidak disalib, tiba-tiba Yudas yang diserupakan. Kalau Yudas yang diserupakan, oh berantem itu pas mau disalib. Gue bukan Yesus, enak aja. Ngapain? Oh bisa berantem sama ini. Atau kalau tidak, ketika ditanya, apakah lu Mesias? Apakah kamu Mesias? Enak aja, gue Yudas. Kan kalau yang diserupakan Yudas kan dia bisa ngomong kayak gitu. Terus bisa di tengah jalan gitu loh. Gue ngapain gue disalib? Gue ini bukan Mesias gitu loh. Gue ini siapa? Aku ini Yudas. Pasti ada seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan kawan-kawan ini? Mereka menyangkal penyaliban Yesus. Padahal penyaliban Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama dikatakan apa? Ia akan diremukkan karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Ingat, dalam perjanjian lama, seorang berdosa, dia bertobat, minta ampun. Tuhan ampuni saya. Nggak cukup. Nggak cukup. Dia harus mempersembahkan apa? Darah dari kambing domba. Membuktikan bahwa apa? Tuhan mengampuni orang tadi, dia bertobat. Kasih Tuhan memulihkan orang tadi. Tetapi apa? Keadilan Tuhan, dosa itu nggak dibiarkan sama Tuhan. Harus ada yang mati. Maka kambing domba tadi darahnya tercurah. Kambing domba tadi mati untuk menggantikan substitusi orang tadi yang berdosa. Ingat loh, Tuhan nggak biarkan loh orang berdosa minta ampun langsung diampuni. Enggak, harus ada yang mati bagi dia. Begitu kudusnya Allah dalam perjanjian baru yang itu diabaikan oleh saudara-saudara kita kaum muslim. Oh, minta ampun ya minta ampun aja. Kalau perlu timbangan, berpikir bahwa Tuhan tuh kayak timbangan. Makin banyak nih, aku berbuat baik. Tapi bikin dosa, sakarpe juga. Terus nanti ditimbang, enak aja. Harus ada yang mati. Bahkan apa? Dosa yang tidak disengaja harus mati. Buka di kitab Imamat. Karena seseorang yang berbuat dosa dengan tidak disengaja, artinya apa? Tuhan begitu suci. Nggak bisa dimain timbang-timbangan. Betul. Tidak disengaja. Harus ada kambing atau domba atau lembu yang mati. Akibat orang tadi yang dosa tidak disengaja. Nah, di dalam perjanjian baru, korban-korban yang terus dilakukan dalam perjanjian digenapi dengan satu korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus.
Itulah kenapa kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya. Terus yang mati untuk kita siapa? Yesus yang mati untuk kita. Yesus yang menjadi jawaban untuk kita. Yesus yang menjadi pokok keselamatan untuk kita. Sehingga keselamatan kita apa? Sempurna. Amin. Ini yang teman-teman di LC perlu memahami ini ya. Keselamatan kita sempurna. Terus apakah saya hidup dalam dosa kalau seperti itu? Ya tentu tidak. Kita sudah jadi anak Tuhan. Tuhan aja nggak berdosa. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Berarti mereka atau saya terus-menerus berbuat dosa. Berarti saya tidak kenal Yesus. Betul, betul. Nah, tetapi bagaimana Bang dengan kemanusiaan kita? Kita masih bisa jatuh. Iya, kita masih bisa jatuh. Tapi kamu punya kesungguhan hati enggak? Kamu mau keluar dari situ. Kalau kamu punya kesungguhan hati, Tuhan, tolong saya. Kamu terikat dengan dosa. Tuhan, tolong saya. Puasa. Berdoa. Menjerit, betul Ibu, betul Ibu. Menjerit sama Tuhan. Dan minta kuasa darah Yesus membasuh kita. Pertobatan itu setiap hari loh teman-teman. Kita nggak tahu loh di jalan tuh lihat setiap menit. Iya betul. Betul. Setiap saat kita nggak tahu di jalan mata kita meleng kemana. Tuhan ampuni saya. Aku minta. Saya begini Pak Jek ya. Saya kasihan kepada mereka dari sejak abad yang ke-7 ya, mereka tertipu oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kayak Dokter Aliani yang pernah masuk ke dalam room ini ya. Itu kan kenal ya Dokter Aliani itu ya. Itu kan dia seorang dokter ya. Mestinya kan dia punya nalar, dia punya logika, dia punya kemampuan untuk belajar. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak mau mengetahui karena dia sudah terdoktrin dengan ajarannya bahwa apa yang dia anut itu yang benar. Nah, salah satu yang mereka menjadi kebencian kepada kita, mereka pikir kita ini nakal, kita ini jahat, kita mau menjelek-jelekkan mereka. Tapi mereka tidak mengetahui tujuan kita adalah supaya mereka jangan masuk ke dalam jurang maut dan dalam neraka kematian yang kekal. Nah, itu yang buat saya saya pikir mereka ini dibodoh-bodohi oleh diri mereka sendiri. Contoh, kalau mereka pinter, mereka mempelajari tentang sejarah agama, sejarah, itu mereka sendiri akan terbuka. Nah, setelah mereka mempelajari sejarah, mereka mempelajari tokoh junjungan mereka. Siapa junjungan mereka? Moral apa yang diajarkan junjungan mereka kepada kehidupan mereka? Tidak ada. Itu nabrak Taurat semua loh. Betul. Ya, secara moral nabrak Taurat. Makanya saya heran Bu, maaf saya potong ya Bu ya. Saya heran. Ya. Kawan-kawan itu memaksakan hukum Taurat kepada kita, sementara mereka menabrak Taurat. Gitu loh. Betul. Mereka maksain, oh kamu kok nggak sunat, kamu kok nggak melakukan hukum Taurat, memang kamu melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, siapa menikah dengan wanita yang diceraikan, dia berzina. Itu. Oh, tapi kan yang penting Tuhan satu. Tunggu dulu, iblis juga mengatakan Tuhan itu satu. Dan dia masuk neraka. Orang, bahkan iblis yang mengesahkan Tuhan, tetap upahnya di neraka. Karena Tuhan tidak perlu disatukan, dia tetap satu. Nggak perlu dipaksain, oh tuh, engkau ini satu loh. Jadi sudah satu kok, ngapain harus kita klaim lagi bahwa dia satu. Nah, kenapa? Tapi apa? Ada ajaran moral. Yesus mengatakan, siapa menikah dengan wanita yang diceraikan? Dia berzina. Ini tujuan Yesus apa? Dia menghalangi yang namanya prostitusi yang dilegalkan. Misal, nah maaf ya Bu ya, aku ngomong ke LC ya Bu ya, ke teman-teman di ini ya. Misal, di sebuah tempat, ada banyak wanita di situ. Terus ada bapak-bapak ke situ. Dia kawin sama wanita yang satu. Habis itu setelah berbuat, dia ceraikan yang wanita pertama. Terus dia kawin lagi sama wanita kedua. Dia ceraikan lagi. Kemudian wanita ketiga, dan seterusnya. Inilah yang disebut prostitusi yang dilegalkan. Kalau boleh cerai kawin seperti itu prostitusi. Makanya Yesus
dan wanita yang diceraikan, dia berbuat zina. Moral Yesus itu di atas karena memang dia Allah sendiri. Betul. Terus Musa mengatakan, siapa menyingkapkan aurat menantunya perempuan, dia berzina, dia harus dihukum mati. Nah, mohon maaf teman-temanku, sahabat-sahabatku yang muslim. Baginda itu menabrak dua hukum ini. Iya, betul itu. Betul sekali. Yang penting Ya, kan baginda satu. mereka itu menabrak. Makanya mereka bilang, baginda mereka junjung tinggi. Padahal mereka tidak lihat bobroknya itu. Mata mereka bisa dibutakan dalam hal itu. Saya kasihan sekali sama mereka. Saya sangat Iya Bu, kasihan. posisi kita memang harus berdoa, harus berpuasa buat mereka. Kita Tapi tidak kabar dalam baik posisi. yang kamu bawa tadi itu ada jiwa kemarin 4 orang bertobat murtadin. Wah, luar biasa. Saya bilang Puji Tuhan, Bu. kita tidak Iya. sampai sini ya. Iya. Kita mendapatkan murtadin baru ya. Luar biasa. Bulan ini aja udah banyak murtadin. Saya luar biasa. Ibu cerita tadi kan juga sama, ada beberapa. Yang kemarin juga dari Pak siapa itu, hari kemarin Ibu cerita dari Pak siapa Ya. itu. Yang putranya itu berjenggot itu dari ustaz keras itu. Sama seperti model si Dokter Ardiani itu, menghujatnya luar biasa, mulutnya ngeyel kayak apa. Tapi dengan itu dia bertanya, dia hanya sadar waktu dia duduk diam katanya. Dia duduk diam, dia renungkan kenapa orang Kristen bisa mengatakan hal itu, betul apa enggak, dia selidikin. Begitu dia menyelidikin, dia kaget dan dia menangis, dia minta ampun, dan langsung dia bertobat. Dan dia bisa ngajak istrinya istrinya bingung, nggak salah katanya mau dibaptis, gitu. Nggak salah katanya mau dibaptis, luar biasa kan. Terus kemudian dia bisa bawa anak yang terakhir ya dibaptis. Nah, kemudian setelah itu anak yang kedua sama anaknya yang pertama Muhammad itu belum mau terima, tapi dia nggak paksa. Nah, minggu kemarin anak yang kedua sudah menerima. Tinggal anak satu ini Muhammad ini belum menerima. Tapi saya percaya satu orang diselamatkan dalam rumah tangganya, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Jadi Bapak, saudara-saudara kita yang di LC, doakan supaya Muhammad dilembutkan hatinya, dan agar Bapak Immanuel, murtadin baru kita, diberikan hikmat kepada Tuhan untuk melayani lingkungannya yang lama. Karena dia mau lingkungan lamanya bisa menerima kebenaran dan disadarkan. Ya, jadi salam sadar kepada mereka semua yang tertipu selama ini, mereka bisa diselipkan. Jadi kalau Anda ada Muslim di live chatting kami yang saat ini sedang mengikuti siaran kami ini, saya meminta kepada kalian, pintar-pintarlah berpikir. Kami dari Kekristenan sama sekali tidak ada niat jelek kami. Kami betul-betul ingin kalian diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya datang di dalam nama Yesus. Walaupun ya pernah Ibu Dokter Adiani itu bilang, umur Yesus datang ke dunia baru seupil, nggak lama katanya gitu kan. Nah, memang Yesus lahir ke dunia sebagai manusia tidak lama ya, tapi misinya itu harus digenapi. Dia yang akan membayar. Nah, kenapa Yesus masih di kayu salib? Karena dia yang menjadi korban untuk menghapus dosa manusia, menggenapi dosa manusia. Jadi kalian, saudara-saudara yang Muslim, coba belajar yang benar. Kami dari Kekristenan tidak ada niat jahat kami sama sekali, tetapi kami ingin kalian diselamatkan. Nah, kalau angka murtadin saat ini semakin meningkat, semakin naik ya, itu karena Tuhan itu sayang sama mereka. Dan Tuhan juga sayang kepada kalian yang sedang mendengarkan ini sekarang. Jangan mengeraskan hati. Kalau memang masih ada kebingungan, cobalah berdoa. Panggil Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang memberikan kita nafas. Yesus bisa diuji, Bu. Yesus bisa diuji, betul Bu. Jadi minta, Yesus kalau engkau memang Tuhan, buktikan kepada saya. Wow, itu udah Yesus sanggup seperti itu.
Iya, murtadin yang dari dari Kuwait itu luar biasa, dia dijamah Tuhan, dia melihat kasih di dalam Tuhan. Tidak ada ini dia yang tidak dia rasakan selama ini. Jadi ternyata di dalam agama RT6 ini mereka dilarang untuk menjadi pintar ya. Jadi kalau nanyain tentang apa ditabok, saya ada kesaksian orang begitu, dia belajar sesuatu menanyakan tentang kekristenan, mereka ditabok gitu, mereka diomelin. Termasuk Romo Daniel itu juga kan yang dari murtadin, dia juga kakeknya marah sama dia gitu loh. Ya, terus akhirnya dia bertaubat dan sekarang dia bisa jadi Romo, jadi berkat kemana-mana. Ya, iya. Kita berdoa. Teman-teman, kalau ini ya teman-teman, Yesus memang dia benar hidup. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu, makanya kita sayang sekali saya melihat masih banyak yang prasmanan ya. Aku bilang kayak ke Bang Yubi tadi ya, Yubi prasmanan. Hanya menerima kemanusiaan Yesus. Kita lupa, dia adalah firman itu sendiri yang berada di dalam diri Allah. Firman yang ada dalam diri Allah, dia turun menjelma menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Otomatis di dalam Yesus Kristus ada dua kodrat. Dia benar-benar sepenuh manusia karena dia menjadi manusia, tapi dia juga benar-benar firman itu yang adalah Allah sendiri. Jiwa kita adalah kita, roh kita adalah kita. Sama juga roh Allah adalah Allah. Logosnya Allah adalah Allah. Salam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Audo. Oh, Audo, boleh bertanya, Muslim atau Kristen kah Anda? Saya pengikut Kristus. Oh, begitu. Haleluya. Iya. Cuman ini boleh nggak? Oke, selamat pagi dulu semua, saya potong ya. Ini aku baru tadi masuk kira-kira 5 menit saya dengarin pembicaraan, tiba-tiba putus ininya sinyal. Jadi pas yang berdebat mengenai siapa tadi itu yang Yesus hukum Taurat udah dilaksanakan apa bagaimana itu, apa dibilang yang 13 itu udah ini katanya itu kan tiba-tiba putus. 613 itu 613 itu digenapi. Iya. Hukum apa yang dibilangnya kan kita harus merujuk apa yang dibilang Yesus itu, hukum kasih semua sudah digenapi apa itu harus dijawab, itu harus kita jawab. Kamu kan tadi nggak dengar mungkin udah dijelaskan. Maksudnya gini loh, maksudnya Bu gini, kita tegaskan kalau dia melenceng ke sana sini itu jelaskan kasih apa sih, kalau kamu sayang karena ada kasihmu, mau nggak kamu begini ke orang, kalau ada kamu mau nggak begini. Nah itu kita jamkan terus supaya mereka tidak mau lagi mengatakan yang ini yang ono ini gitu. Kalau kamu mengatakan menghujat atau begini, itu ada kasih nggak? Kalau kamu ada kasih ke orang tua, kamu turutin nggak itunya apa yang diperintahkan? Kalau kamu menegakkan perintah orang tua atau bagaimana cinta orang tua, turutin nggak apa yang diperintahkan? Pasti ada kasih kan? Nah, itu semuanya jadi nggak bisa mengelak apapun yang dibilang. Gini, kita tunjukkan itu, kita ngomong kasih itu bagaimana. Jadi diam, karena kan Tuhan Yesus kasih itu tidak ada yang melanggar hukum apapun. Dibilang, berarti kita harus arahkan di situ. Jangan kita ngomong ke sana kemari. Mereka ngeyel. Udah Pak Audo, tadi sudah dijelasin. Tadi kan sinyalmu habis, maksudnya nggak connect ya. Udah dijelasin sama Pak Audo bahwa udah dijelasin dengan hukum kasih ada 2 hukum disempurnakan ya. Udah dijelaskan. Oke, terima kasih dah ya. Kalau memang semangat Pak, mantap Pak, semangat. Oke. Satu lagi kalau ada maaf dulu Bu, ada masukan kadang kan yang dibilang tuh Yesus itu tidak disalib, dibilang diserupakan. Coba ceritakan dulu kronologisnya. Pas di mana dia itu diserupakan? Iya. Nah, karena kan mereka Eli lama sebab kami itu berbicara Yesus. Disalib apa di mana? Berarti udah disalib. Kenapa kamu bilang diserupakan? Ya karena mereka tidak memahami Pak. Kalau mereka memahami kan pasti mereka sudah murtad Pak. Maksudnya ada arahannya gini loh. Maksudnya Bu, arahannya mereka itu salah sendiri ngomongnya, bingung. Jadi nggak mau lagi besok-besok, nggak mau menanyakan itu. Memakan mulut apa tuh,
Ucapan mereka sendiri dibilang di sini, Eli Eli lama sabachthani, kata Yesus. Itu disalib apa di mana? Pertama mereka dibilang nggak disalib. Kan bingung. Jadi mereka nggak bisa lagi banyak lari ngomong. Oh iya, aku ngomong Eli Eli lama sabachthani, itu posisi Yesus disalib apa di mana? Berarti udah terjadi penyalipan. Padahal mereka bilang tidak disalib. Nah, apa sih artinya tidak disalib? Belum disentuh disalib itu dia masuk. Mau disalib baru diambil. Ini udah disalibkan, berarti bukan tidak disalib lagi, udah disalib. Gini Itu. Pak Aldo, karena mereka tertipu. Jadi Iya, betul. ada sekte yang mengajarkan, memberikan mereka doktrin-doktrin ini. Tetapi ya itu yang saya bilang tadi, kalau mereka pintar, mereka bisa mencari tahu, karena kekristenan ini kan bukan rahasia lagi, seluruh dunia mengakui kekristenan ini, ya kan? Okay. Bahkan yang saya bingung juga terhadap mereka, mereka lebih mempercayai Yahudi, ya. Sedangkan kalau pemahaman Yahudi, ya, kekristenan itu tidak dianggap bidat, tidak dianggap sesat. Tetapi kalau pengajaran mereka, orang Yahudi mengatakan bahwa itu pengajaran sesat. Nah, yang bodohnya, mereka kenapa lebih mempercayai kayak apa kemarin ada Sofia itu mereka mempercayai. Nah, yang salah satu juga kelemahan mereka, terbukti bahwa Al-Quran mereka itu tidak kuat fondasinya. Dari mana saya mengatakan? Betul. Yang mereka bahas adalah firman Tuhan. Padahal sedangkan mereka katakan bahwa firman Tuhan udah dipalsukan. Nah, berarti omongan mereka tidak konsisten. Ya kan? Nah, betul. Dari situ kita tahu bahwa mereka umat yang tersesat. Kalau mereka tidak tersesat, mereka tidak dibodoh-bodohin seperti begitu. Nah, sekarang kita anak-anak Tuhan memang harus menyampaikan tentang kebenaran ini. Memang sakit buat mereka. Mereka merasa bilang, waduh, ini kok kenapa begini? Padahal mereka tidak tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan mengabarkan berita sukacita ini kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak masuk ke dalam jurang maut. Ya kan? Yesus mati di kayu salib menjadi korban. Korban untuk siapa? Bukan untuk binatang, tetapi untuk manusia. Makanya Yesus lahir sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia karena dia mau menebus manusia. Menyelamatkan manusia karena kasihnya pada manusia. Jadi dia mau berkorban. Ibarat kita ke anak kita, karena kita sayang ke anak, walaupun berdosa mau dihukum mati, apapun kita lakukan untuk menyelamatkan anak kita. Karena kasih kita besar kepada kita itu sendiri. Itu logikanya. Cuman mereka kan tidak ini. Sasaran saya gini loh, Bu. Kalau berdebat itu kadang susah gini. Tapi kan yang menonton, oh iya, ngapain kita bilang tidak disalib? Tapi yang dibicarakan itu kan disalib. Bodohnya saya ya, bodohnya juga itu ya. Pasti berpikir begitu, Bu. Sasaran kita yang pendengar, yang masuk itu. Ya, itu sasaran kita. Pak, ini sebentar Pak, sebentar karena live-nya sudah mau selesai, karena Zoom kami ini sebentar lagi restart-nya ya, otomatis 24 jam. Saya mau serahkan untuk closing tutupnya, biar dia menyampaikan supaya audiens bisa menerima kebenaran ini ya Pak ya. Kita bersabar ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Silakan Pak Jack diteruskan. Iya, baik teman-teman. Kita ingat bahwa penebusan dalam Yesus itu sempurna. Itu tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan darahnya. Ingat di dalam Ibrani dikatakan, tidak ada penyucian tanpa darah. Jadi memang bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana rumah-rumah orang Israel dilewati karena ada darah yang ditaruh di atas anjungan pintu dan di samping kiri kanan. Itu sudah membentuk salib ya, ingat ya. Nah, darah itu ketika malaikat Tuhan melewati rumah yang ada di pintunya ada darah itu, mereka lewati. Sama juga di dalam
ini adalah nubuatan-nubuatan ya mengenai kedatangan Yesus, mengenai bagaimana Yesus akan menyelesaikan permasalahan tentang dosa. Mungkin ada yang bertanya gitu loh, nah, kalau Yesus sudah datang, kenapa kok dunia masih seperti ini kalau Mesias sudah datang? Ingat, Mesias yang pertama, ada satu masalah yang dia selesaikan, yaitu permasalahan apa? Dosa. Pengampunan dosa, itu diselesaikan terlebih dahulu. Maka kedatangannya kedua, dia akan menjadi Mesias politik. Dia yang akan mengatur seluruh isi dunia ini. Tidak ada lagi dosa, makanya dikatakan ular akan anak kecil akan mengelurkan tangannya di depan sarang ular tanpa kenapa-kenapa. Itu adalah semua akan dipulihkan nanti, benar-benar akan dipulihkan. Nah sekarang teman-teman, mari kita beritakan firman kepada sekeliling kita bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Kalau dibilang masakan ya, menu ini nggak ada di tempat lain. Menu ini nggak ada di tempat lain. Menu ini hanya ada di dalam Yesus. Yang lainnya harus masuk neraka dulu. Yang lainnya harus mengalami siksa. Tetapi apa? Di dalam Yesus, dia sudah menjadi korban bagi kita. Sama dalam perjanjian lama. Domba-domba tadi harus dimatikan. Karena kita yang harus mati. Dia menjadi, domba tadi menjadi substitusi hukuman Allah atas kita. Dalam perjanjian baru, Yesus menjadi substitusi hukuman Allah dengan kita. Itulah kenapa penyelamatan dalam Yesus itu sempurna. Sekali lagi sempurna. Tuhan berkati teman-teman kami semua ya Tuhan. Mereka yang mendengar ini, mereka boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bu Eni, habis ini saya izin off ya Bu. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Ya, Tuhan berkati pelayanannya Dev, ya. bye Dev.